Sebentar saya buka kerepean dulu ya Bapak Ibu ya. Daripada toleh gini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya waktu 1 jam setengah ya. Insya Allah materi nanti 1 jam. Kemudian tanya jawab setengah jam. Cukup ya Ustazah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakun wa ma qad kan wa ala alihi wa sahbihi wa aslih lana kulla sya'nin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batil warzuqna istinaba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, kita ke slide pertama ya. Parenting di era Gen Z. Ini slide kedua. Ke atas dulu, Ustaz. Di slide judul ya, parenting di era Gen Z. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya memang menunggu-nunggu sekali kesempatannya untuk bertemu dengan banyak segmen atau kalangan masyarakat umat Islam, bil khusus para orang tua gitu. Dan spesialnya sebetulnya belum saya sampaikan, semakin rendah jenjang pendidikan, ternyata kalau menurut pengamatan kami semakin kita bisa pegang kuncinya, ya. Ternyata perbaikan generasi itu kalau dari rumah, ya, ini peran orang tua. Perbaikan generasi dari rumah itu akan jauh lebih efektif ketika dimulai dari para orang tua di tingkat pendidikan yang semakin rendah gitu. Kenapa? Karena logikanya semakin bertambah usia, anak-anak sudah terbentuk cara komunikasinya. Anak-anak sudah punya pola kebiasaan, ya kan? Apa tontonannya, apa yang didengar, apa yang dibaca gitu kan. Ketiga, anak-anak sudah mungkin ya kita membacanya yang viral-viral aja, yang umum aja. Anak semakin besar itu sudah menangkap toksik dari hubungan orang tua atau masing-masing karakter orang tua. Sehingga semakin besar anak ini, dia sudah punya peluang besar untuk membawa toksiknya sendiri. Itu yang penting untuk dicatat. Makanya di mana-mana akan lebih baik jika memang para orang tua itu semakin anaknya masih di jenjang yang di bawah, semakin getu bahasa Indonesianya ya, bahasa Surabayanya, semakin semangat untuk belajar gitu. Mumpung anak ini belum terlanjur membawa pola-pola yang enggak sehat ya. Nanti ketika pola tidak sehat ini dibawa terus sampai besar, akan melekat dalam karakternya dan pekerjaan orang tua akan semakin sulit gitu. Baik, sekarang kita nggak bicara itu, tapi kita bicara secara umum parenting di era Gen Z. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang saya hormati, sudahkah Anda tahu bahwa Gen Z ini bukan sekedar sebutan, bukan sekedar istilah.
ada pakar yang berkaitan dengan bidang psikologi ya. Pakar ini disebut pakar di bidang cohort generation atau pembagian generasi. Ternyata penyebutan baby boomers ya, generasi X, Y, Z dan gen alpha ini pembagian yang punya dasar pertimbangan ya. Kita harus memperhatikan pembedaan ini sehingga tidak langsung menyamakan bagaimana parenting yang harus kita lakukan dengan parenting di era sebelumnya. Bisa fatal akibatnya kalau kita nggak tahu apa bahan baku yang mau kita kelola, ya kan? Ibu-ibu misalnya mau masak ya, asal aja daging kapan diambil, misalnya mau masak rawon, keluarnya sudah masih bagus apa sudah kering gitu ya. Terus nanti bagaimana prosesnya, tidak lagi memperhatikan kualitas bahan baku. Ini nanti jadinya masakannya malah bukan nggak enak lagi Bu, tapi tidak layak makan kan begitu. Nah ternyata kurang lebih itulah perumpamaan atau analogi ya. Dalam masalah parenting di era yang berbeda-beda ini antara gen X, Y, Z sampai alpha gitu. Makanya judulnya kali ini parenting di era Gen Z kan, tapi coba lihat di atasnya. Ada satu pesan kali ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya share gitu ya. Untuk membangun awareness atau kesadaran ibu-ibu, bapak semua sebagai orang tua, siapa sih ya generasi yang sekarang ini akan kita kelola. Ya, dengan ikhtiar tentunya dengan izin Allah, bagaimana cara mengelola mereka dengan cara yang terbaik. Nah kali ini saya nggak banyak teori, tapi kalau teori satu ini hilang, buyar semua rasanya. Karena ini bukan masalah ini ya ngejudge harga mati, tapi ini berdasarkan beberapa klien yang datang kepada kami sejak beberapa tahun ini gitu ya. Ada yang kendala dengan putra-putrinya. Bayangkan ibu-ibu, bapak di kota tempat saya tinggal ya, saya di sini cuma seminggu, di Jawa Barat sana saya 3 minggu. Jadi praktis saya tinggal di sana ya 3 minggu. Itu daerah kecil sebetulnya, kotanya kota kecil, disebut kota pensiunan karena sepi Bapak Ibu. Tapi tahu nggak problemnya? Orang tua datang ke saya nangis-nangis, putrinya itu yang usia SMP sudah mengirim foto bugil dia ke pacarnya. Ini kota kecil. Ya. Dan yang terbaru sama aja ternyata, ya, putrinya ini sudah punya hubungan khusus dan nggak mau sama keluarga. Dia justru menganggap cowoknya itu yang SMA itu kakaknya, pamannya, orang tuanya, sahabat terdekatnya dan semuanya. Sehingga dia seolah-olah putus hubungan sama keluarga tapi lebih percaya kepada cowoknya itu. Nah, belum lagi kasus anak-anak ya yang sudah melakukan pelecehan kepada temannya sendiri. Ada 2 kasus di sana yang kliennya itu orang tua itu datang ke saya atau warga setempat itu datang ke saya, yaitu anak kelas 4 SD yang melakukan pelecehan terhadap temannya sendiri sama kelas 4 dengan dijagain oleh teman-temannya yang kelas 4 itu. Dan di sebuah perumahan ibu-ibu mengeluhkan dan bertanya gitu, gimana kira-kira solusi yang baik. Karena apa? Anak kelas berapa SD saya lupa melakukan pelecehan kepada tetangganya yang usia TK. Ini di kota kecil itu gitu. Kebayang nggak anak-anak ini dapat info dari mana? Ya kan, nonton di mana? Ke-trigger atau kepancing dari siapa? Dapat keberanian dan bisa ngoordinir teman-teman itu bagaimana caranya anak seusia itu gitu kan, di kota yang kecil. Nah akhirnya kita berpikir kan soal apa? Teknologi. Soal akses yang tidak ada batas. Berapapun usianya, kepentingan apapun tayangan yang dicari, jam berapapun bisa gitu ya. Lewat katanya orang dajal gepeng gitu ya katanya ya. Ini disebut dajal gepeng kan Bapak Ibu. Nah lewat sini gitu. Nah bukankah ini perlu kita pertimbangkan? Ya kita secara individu di rumah nggak bisa menghalangi anak-anak untuk tidak memakai ini, bahkan membatasi jamnya pun rasanya sangat sulit gitu. Nah apa iya di zaman yang mereka sendiri dibombardir oleh berbagai serangan, dibombardir oleh berbagai perusakan, lalu kita ilmunya segitu-segitu aja sebagai orang tua, bisakah kita kemudian menerapkan ya harapan yang sama, ekspektasi yang sama, disiplin yang sama, marahnya juga sama kayak bapak kita dulu. Buktinya bapak saya dulu ketika keras hasilnya seperti saya jadi disiplin dan sebagainya. Nah pertanyaan ini jadinya perlu dimunculkan dalam pikiran kita. Zamannya beda Bapak Ibu. Dulu kita cuma tahu, kalau umur saya ya
Tapi nggak masalah ya, ketahuan tuanya nanti ya. Kalau umur saya dulu bacaan itu ada Bobo, ada Donald gitu kan. Udah gedean dikit SMA paling ada majalah mode dan sebagainya gitu. Tapi sekarang mereka bisa melihat bukan hanya majalah, mereka bisa melihat semuanya ya, kartun dengan berbagai latar ya. Hati-hati juga, kartun itu dirancang mungkin oleh musuh-musuh kita ya untuk punya efek magis gitu. Baik warnanya, tokohnya, isi ceritanya gitu kan, bahasa yang digunakan itu punya efek magis, punya efek psikologis untuk sengaja memang merusak anak sejak kecil. Contoh aja ya Bapak Ibu, saya jadi agak panjang ini di slide opening ya, judul, supaya membuka hazanah kita semua tentang zaman seperti apa yang kita tinggali ini gitu. Contoh ya Bapak Ibu, sekarang saya nggak tahu, kayaknya tayangannya itu sudah nggak ada dulu ya. Kalau dulu ada, ingat nggak film kartun animasi yang ceritanya itu ulet, 2 ulat bersahabat. Jadi tempatnya ya di ngapunten, di got, di tempat sampah, di selokan, di mana gitu ya. Pernah tahu? Tahu Ibu ya? Ibu-ibu tahu? Nah itu kan ceritanya luar biasa, kotor ya, menjijikkan dan segala macam. Apa kira-kira yang bisa terjadi pada anak kita yang sering menonton itu? Mereka akan terbiasa melihat dan mendengar dan merasakan dan membayangkan sesuatu yang jorok itu. Lama-kelamaan semua orang yang awalnya punya rasa jijik terhadap yang jorok gitu kan, lama-lama dia beradaptasi, karena memang kemampuan jiwa kita ini, kemampuan psikologis kita salah satunya beradaptasi ya. Ibu bapak misalnya, ibu yang baru manten anyar ya, nggak pernah beli langsung ayam ke pasar, coba deh masuk ke pasar yang areanya khusus ayam, kira-kira mau muntah apa enggak? Pengen muntah ya. Nah padahal di situ tuh orang yang jual ayam kipas-kipas, pijet-pijetan, minum kopi, sarapan di tempat yang sama di area itu. Nah ini maksudnya yang disebut dengan adaptasi. Ketika anak-anak terbiasa melihat yang jorok, melihat yang horor, melihat yang sadis, melihat anak ngeplak orang tua, melihat anak ngeprank orang tua, itu semua jadi tayangan yang bisa dilihat di mana-mana. Oke, di TV nggak ada, tapi mereka bisa buka YouTube ya. Maka yang terjadi apa? Mereka itu diguncang, dikoyak, dan lama-lama dihilangkan sensitivitasnya terhadap hal-hal yang berbau seperti itu. Yang awalnya takut jadi nggak takut, biasa. Yang awalnya ih kok gitu ya, nakal sama orang tuanya, jadi biasa lama-lama. Awalnya jijik sama yang di worm itu ya, di cacing, di sampah itu, lama-lama biasa. Sehingga apa yang mau dicetak nih oleh musuh-musuh Islam di generasi anak-anak kita? Manusia-manusia yang mati rasa, mati nurani, nggak punya inisiatif, nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ngeri, nggak ada rasa bersalah. Jadi apa? Mati, lumpuh jiwanya. Bu ya, Bapak ya, seperti ini yang mereka giring. Dan kira-kira anak-anak sekarang yang kecilnya dulu sering nonton Cartoon Network itu ya, ada bahkan satu klien kami yang datang ke saya, anaknya kelas 4 SD, apa keluhannya coba Bapak Ibu? Ustazah, anak saya kok ngapunten ya Allah, ambil sedih. Anak saya itu normal, tapi kok perilakunya kadang kayak monyet, kadang kayak singa Ustazah. Jadi rumah itu Bu, dia lompat-lompat gitu, jarang ngomong. Terus ya seolah-olah kayak monyet yang melompat ke sana kemari, atau yang menggeram gitu ya, dari kursi ini weng ke kursi yang lain gitu, seolah-olah kayak singa. Usut punya usut, ternyata suka nonton apa itu? National Geographic. Ibu bapak kalau nginep di hotel masih ada tuh National Geographic. Di situ kalau singanya menerkam rusa, lalu mulai menangkap, menggeret, mengkoyak sampai menikmati itu tanpa sensor. Akhirnya apa? Anak-anak itu yang awalnya ngeri lama-lama terbiasa. Apalagi hobinya katanya nonton itu. Bener lah, ternyata dia apa? Ya jadi kayak hewan-hewan yang dipertontonkan, yang dia sering nonton gitu. Nah ini by design. Ya, by design atau enggak penting lah ya, bukan urusan kita, mungkin bukan urusan kita secara langsung, tapi dampaknya kepada parenting di rumah ini harus diperhatikan. Karena itu judul ini saya perpanjang narasinya supaya jenengan semua aware sama dengan generasi semacam apa kita ini diamanahi oleh Allah. Ya, oleh peradaban yang seperti apa kita ini diizinkan tinggal oleh Allah dan menjadi orang tua. Benar katanya Pak Anies, salah satunya yang menyampaikan ya, saya juga pernah mendengar dari orang lain,
bahwa generasi orang tua nih, kita nih sekarang nih generasi yang paling abot. Diuji kesabarannya, kedekatannya sama Allah, diuji husnudzonnya, tawakalnya. Kenapa? Kita generasi sandwich, ibu-ibu. Saya sekarang dengan lembaga, bermitra dengan lembaga lain, sedang punya program di Ponorogo. Untuk apa? Mengedukasi para lansia untuk enggak stres. Kita jadi generasi sandwich karena orang tua kita, generasi orang tua kita yang kalau zaman dulu tuh adem ayem, paling ngomongin apa gitu ya, sholat tiap hari, tiap 5 waktu ke masjid, tenang gitu, nggak mikirin apa-apa. Tapi sekarang nggak begitu. Generasi nenek-nenek kita, ibu-ibu kita yang usia 60-70 tahun, itu generasi yang masih mengidap stres. Mikirin anaknya, mikirin mantunya, mikirin cucunya, nggak lepas mereka tuh. Karena apa? Karakter mereka sudah beda dengan zaman nenek kita dulu. Nah, jadi bertambahlah beban kita karena secara orang tua kita punya anak-anak yang dididik dengan om YouTube, dengan paman Google, dengan sahabat TikTok gitu ya. Anak-anak kita dididik oleh mereka, anak-anak kita punya figur yang lain, mungkin idol Korea atau mungkin Spider-Man dan segala macam itu ya. Nah, sementara kita juga punya orang tua yang masih butuh perhatian kita dan belum bisa kita bersandar pada mereka untuk sharing sebutuhnya kita gitu. Bisa-bisa nambah orang tua juga stres kan gitu. Jadi gimana ini jadi parenting di era Gen Z, susah banget ya. Saya bukan ingin menambahkan pesimisme, tapi saya ingin membangun awareness, melek gitu. Jangan-jangan selama ini terasa susah, terasa berat, anak-anak juga susah manut karena kita belum mengenal poin pertama ini ya. Jangan-jangan anak tuh nggak mau manut bukan karena dosa kita dulu, kitanya meratapi dosa apa ya Allah sampai punya anak-anak yang kayak begini gitu ya. Padahal kayak dosanya ya Bu. Tapi masih bertanya dosa apa saya gitu misalnya. Jadi intinya menghadapi sulitnya parenting, mendidik anak-anak sehingga mereka tuh jadi anak sesuai harapan, bisa jadi karena memang informasinya belum lengkap gitu. Bisa jadi selama ini kita mengira sudah benar treatmentnya, tapi ternyata salah treatmentnya. Bisa jadi ini sudah yang terbaik yang kita lakukan, tapi malah jadi toksik buat anak-anak. Dan itu bisa terjadi. Klien kami banyak yang SMA udah gangguan Bu, yang SMA kelas 2 udah bunuh diri, usaha bunuh diri 3 kali kelas 2 SMP. Ya, jadi percobaan bunuh dirinya sejak kelas 1 SMA. Ada yang gangguan beberapa orang, ya, ada yang saya datang udah nggak bisa ngomong gitu. Apa ternyata sebabnya semua? Orang tua, gitu ya. Pola karakter, pola asuh mereka, pola parenting mereka dan karakter mereka gitu. Tapi apa orang tuanya sadar? Enggak. Nah ini kan, jadi satu wawasan penting ini ingin saya share supaya nanti Bapak Ibu bisa koreksi diri, bisa introspeksi, bisa mencari ritme baru ya, menutup pola parenting yang lama dan mencoba yang baru dengan segala kemampuan yang ada ya. Untuk apa? Untuk nanti meminimkan kesalahan-kesalahan ya, dendam-dendam atau amarah pada anak kita yang sudah kita tanamkan karena sikap kita sendiri gitu ya. Sangat mungkin Bu, ternyata setelah menerima konseling dari beberapa klien, ada anak yang rusak karena orang tuanya, ada anak yang gak pinter karena orang tuanya, ada anak yang Masya Allah itu kebanggaan semuanya, kebanggaan orang tua. Ini klien saya juga ya, SMA kelas 3 udah jelang ujian, kebanggaan orang pondok, bahkan kebanggaan orang yang masak di dapur karena sangat baik akhlaknya dan pinter itu. Tapi rusaknya karena apa? Karena orang tua gitu ya, karena persepsi orang tua. Jadi teringat ya doa dari Habib Umar bin Hafid ya, beliau pendiri pondok Tarim di pondok Darul Mustafa di Tarim. Beliau dengan menangis dan bergetar itu pernah mengatakan gitu bahwa sudah ditulis nama-nama orang yang ada di surga dan ada di neraka. Dan alangkah mengerikan ketika kita mengira dengan apa yang kita lakukan, entah itu orang tua, guru atau dai ya, yang merasa sudah berbuat banyak amal sehingga layak masuk surga, tapi ternyata karena amalnya salah, karena tidak dengan pemahaman tentang ilmu jiwa, karena tidak memahami syariat lain yang berkaitan dengan masalah akhlak dan adab dalam mengajar, akhirnya justru membuat anak-anak asuhnya itu jauh dari agama. Ya, lah kalau gurunya A jadinya jauh dari agama, siapa yang dosa? Bisa dua-duanya. Gitu. Bapak Ibu percaya nggak ada kisah nyata? Ada seorang udah dewasa, kalau lihat masjid alergi Bapak Ibu.
Kenapa? Ternyata dulu rumahnya dekat masjid ya, mungkin di kompleks. Kalau di rumah dia nggak ngaji dimarahin sama ibunya, kalau dia ke masjid ustadznya itu sudah pegang menjalin, saking galaknya. Akhirnya dia hanya ketakutan antara rumah dan masjid, dia nggak tahu harus lari kemana. Wallahu alam ya, dengan perjalanan ini akhirnya ketika beliau dewasa melihat masjid itu jadi alergi. Itu satu. Percaya atau tidak nih kisah kedua klien saya. Lulus dari pondok terbaik di Jawa Timur, pondok pertama, pondok ini kan ada 1, 2, 3 gitu ya, pondok pertamanya gitu ya. Lulus dari pondok ini usia SMA, dia sampai level mumtaz dan dapat hak beasiswa untuk ke Arab Saudi, boleh ke Mekah, boleh ke Madinah. Ya, tapi apa yang terjadi? Dia tolak semua itu, dia pulang ke rumah dan tingkahnya seperti anak yang sedang dendam sama orang tua, sengaja dia itu mengambil sikap seperti anak kecil. Di pondok itu kan udah luar biasa ya, beliau juga orangnya idealis. Pola harian sudah beres lah beliau itu selain kepintaran, tapi di rumah semuanya itu seperti hilang ibu-ibu. Dia nggak tahu di mana naruh baju kotor, bangun subuh masih harus diulang-ulang. Dia bahkan masih minta disuapin oleh orang tuanya, ya. Dengan setelah menjelaskan alasan kemarahannya selama ini karena dendam sama orang tua. Kebayang nggak? Mumtaz dari pondok terbaik di Jawa Timur mendapat beasiswa, tapi ternyata sampai bertahun-tahun itu membuat hati orang tuanya terluka. Dan baru sadar orang tuanya setelah konseling sama kami dan kami berusaha memberikan gambaran di mana kesalahan Anda, dan baru beliau itu menyadari dan bisanya hanya menyesal gitu. Ya. Naudzubillah, kita masih punya kesempatan, mudah-mudahan kita masih diberi Allah untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan parenting kita sekaligus karakter kita. Parenting itu output Bapak Ibu, tapi awalnya adalah karakter kita sendiri, gitu kan? Nah, ketika kita masih menyimpan ego sebagai orang tua, kita belum beres ya, kita seperti anak-anak dengan suami kita, jangan harap bisa memberikan parenting yang terbaik. Makanya parenting yang terbaik itu bukan urusan sepele. Ya, parenting yang terbaik itu urusan bagaimana kita jadi dewasa, kita entas dari kekanak-kanakan kita gitu. Entas dari sikap kita yang egois, yang hanya bisa menuntut ya, yang selama ini hanya menyalahkan satu pihak, yang selama ini komunikasinya hanya satu arah dan sebagainya, yang belum bisa mengalah, belum bisa berkorban, maka jangan harap bisa memberikan parenting yang terbaik. Kan gitu ya. Karena parenting adalah output dan awalnya adalah karakter. Baik, slide kedua Ustadz. Nah, parenting di era Gen Z ya, kalau tadi ikhtiar membina generasi muslim kembali ke fitrah satu, karena saya mau menyampaikan satu yang basic ini untuk Bapak Ibu gitu. Kalau yang satu ini kelewat, dalam konsep saya nggak bakal bisa bagus melaksanakan tahap keduanya, bagaimana melakukan parenting. Nah, apa yang ada di edisi 1 ini ya, oke, masih ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi coba perhatikan bahwa Nabi pun diilhami oleh Allah sehingga muncul hadis ini petunjuk bagi orang psikologi perkembangan. Ya, bagi dunia psikologi, terutama psikologi perkembangan, banyak hadis ternyata menjadi panduan. Bahwa apa? Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci, putih, netral, gitu ya, bersih, seperti kertas yang belum ada coretan sama sekali. Itu anak. Meskipun dia ada dalam kondisi impaired atau tidak sempurna, seperti apa namanya hafid najah gitu ya, atau anak-anak lain yang ABK mungkin, atau yang punya disorder lain, gangguan lain, atau yang bahkan sampai SLB dengan berbagai macam bentuk kekurangan mereka. Note, catat bahwa di mata Allah mereka suci. Maksudnya mereka masih bisa dikotori nanti oleh orang tuanya, dan tapi bisa juga dikembangkan potensinya oleh orang tua. Lah ke orang tua lagi? Iya, karena lanjutan hadisnya begitu. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya, yumajjisanihi, yang bisa menjadikannya majusi, au yunasironihi, atau menjadikannya nasrani, au yuhawidanihi, atau menjadikannya seorang Yahudi. Ini ekstrimnya ya. Ternyata fitrah seorang bayi yang lahir itu menyembah kepada Allah, nabinya itu Rasulullah, ternyata bisa dibuat oleh kedua orang tuanya untuk masuk kepada agama lain. Ini ekstrimnya. Ya, ekstrimnya aja sudah dijamin sama Allah bahwa kedua orang tuanya yang paling bertanggung jawab di masa-masa pertama kehidupan dia. Jadi maksudnya apa? Kalau anak ini tadinya netral, kok jadi temperamen, suka marah-marah, ya Bapak Ibu
gitu. Kalau anak ini awalnya netral kan, fitrah kan dalam hadis, tapi kok jadi makin besar makin suka gondoan, suka mutungan, atau suka nyelatu, atau suka bermain curang gitu ya, atau suka bohong, atau males ibadah. Ya Bapak Ibu bagaimana nanti mereka tumbuh dan berkembang memang dinamis ya, ada perubahan-perubahan memang bisa, tapi bagaimana jadinya anak ini ternyata yang disebut oleh hadis, yang ditunjuk oleh hadis yang paling pertama adalah orang tua. Nah ternyata ini bisa dijelaskan dengan ilmu psikologi, kenapa begini? Apa iya orang tua yang paling dipersalahkan? Apa bukan negara gitu? Kalau negara lain itu situs-situs kayak porno kayak gitu tuh diblokir ya. Negara kita enggak, apa enggak salah tuh juga negara? Iya memang ada perannya masing-masing Ibu. Ada peran negara, ada peran para menterinya, ada peran ustadz dan ustadzah juga, ada peran guru. Tapi yang paling mendasar, paling basic ya, kalau dalam pandangan psikologi juga adalah peran orang tua. Seorang hipnotis saja mengatakan begini, hipnotis mah kalah sama yang namanya ibu. Ibu lah sebetulnya penghipnotis paling hebat. Ya, nah sekarang tergantung karakter ibunya. Apa yang dia punya dalam dirinya itu yang nanti digunakan untuk menghipnotis anak. Jadi anak itu mau nanti sukanya kabur keluar atau curhat itu sama temen yang gak jelas di medsos ya, atau malah selalu minta dekat sama ibunya untuk cerita. Itu semua tergantung sebetulnya kenapa? Dari pola hipnotis, pola karakter. Ya, pola parenting yang dimiliki oleh ibunya. Nah terus bapaknya kemana? Nah bapak nggak kalah Pak. Ibu itu jadi bagus atau enggak tergantung bapak. Di psikologi itu begitu, nggak bisa kita terputus satu sama lain. Nggak bisa tanggung jawab itu berat ada di satu pihak. Allah adil memberikan peran itu. Makanya misalnya ya Bapak Ibu kalau ibu-ibu tuh hamil ya, jangankan hamil, mens aja itu udah garapan besar. Badan itu kayak punya proyek besar sehingga seluruh hormon akan menyesuaikan, ya kan? Makanya kan ada orang, ada ibu-ibu yang kalau mens itu lemes aja bawaannya, atau ada bawaannya marah-marah, ada? Ya ada ya, atau ada bawaannya sakit Bu. Kenapa? Hormon itu sedang menyesuaikan untuk terjadinya proses menstruasi, apalagi hamil. Nah untuk hamil bil khusus ternyata selama proses kehamilan 9 bulan itu masuklah semua ke dalam janin. Apa itu? DNA karakter bawaan ayah dan ibu masuk ke dalam janin. Dipilihkan Allah. Ya, kalau bapaknya sabar tapi pendiam, ditambah ibu cerewet tapi baik hati, ya. Kalau dapat sama Allah ditentukan diambilkan yang bagus-bagusnya, alhamdulillah. Dari bapak pendiam, dari ibu baik hati. Alhamdulillah. Anak pertama aman. Lah anak kedua sama Allah dipilihkan yang elek-elek dari bapak ibunya. Piye? Yang bapaknya pendiam, yang ibu kebalikan ya. Yang bapaknya pendiam tapi ternyata kalau marah sekali medeni. Lah kalau ibu cerewet. Dikumpulkan ini pada satu anak. Nah, jadilah anak kedua itu anak bermasalah gitu. Anak spesial gitu ya. Nah, selain turunan DNA ini, tahukah Anda apa yang mempengaruhi pertumbuhan janin? Kondisi psikis ibunya. Ibu-ibu, kalau kondisi psikis ibu itu kacau, maka hormonnya kacau. Karena marahnya ibu itu mengeluarkan hormon kortisol. Sedihnya ibu mengeluarkan hormon sedih. Sakit hatinya ibu keluarlah hormon sakit hati. Nah kalau begini terus selama 9 bulan, ya akhirnya hormon bahagia yang 4 itu enggak ada. Maka ini jelas akan sangat berdampak kepada anak. Sekarang anak ABK nambah atau berkurang? Nambah tiap tahun. Sampai dalam waktu berapa tahun itu nambah jadi 1:10 kata seorang guru ya. Itu kira-kira 5 tahun 10 tahun yang lalu saya dengar. Sekarang nggak tahu saya gitu. Nah masuklah hormon-hormon sedih, marah, kesel si ibu kepada janin. Siapa kira-kira sing garai itu Bu? Sing garai sinten? Ya bapak nggak usah ngacung, tapi ibu udah pasti jawab bapak gitu kan. Nah jadi nggak ada tuh beban berat sebelah tuh nggak ada. Ternyata ibu supaya bisa glowing, memberikan parenting yang baik, punya karakter yang indah, butuh support dari bapak gitu. Jadi lengkaplah sudah. Kita berdua ini ya, bapak ibu ini ya, kita para orang tua. Yang benar kata Allah ya, Shodaqah Rasul juga, bahwa apa? Inilah yang menanam pondasi pertama dalam kehidupan anak.
Sampai seorang psikolog anak namanya Timothy Widodo mengatakan kalau nggak beres pada masa anak-anak, ya, kalau nggak beres pada masa anak-anak, hampir bisa dipastikan nanti usia 30-40 anak ini mengalami gangguan mental. Hampir bisa dipastikan. Kalau saya bukan hampir bisa dipastikan, semua klien saya, ratusan mungkin 1000 orangnya, ya memang begitu. Mereka punya masalah karakter sekarang, ternyata kalau dirunut ke belakang ada masalah dengan mereka di masa kecil dulu. Makanya itu saya katakan, semakin kecil anak, sebetulnya semakin itu kunci keberhasilan kita mendidik generasi. Jangan salah dari awal atau segera perbaiki kalau ada kesalahan di awal. Karena apa? Kebaikan di satu fase umur akan menentukan kebaikan edukasi mereka di fase berikutnya. Begitu terus. Jadi kalau Anda salah, punya kesalahan ketika anak itu batita, segera perbaiki sebelum dia balita. Kalau ada kesalahan pola parenting balita, segera perbaiki sebelum mereka jadi anak-anak. Terus begitu sampai dewasa. Nah yang ada bagaimana di masyarakat? Enggak terkoreksi, terus pola yang toksik dilanjutkan, sehingga muncullah sekarang banyak orang gangguan Bapak Ibu di usia dewasanya. Seorang psikiater dari rumah sakit swasta di Jakarta mengatakan kalau dari status mental itu dibagi, ya masyarakat itu menjadi 3 status mental, normal, ODMK, ODGJ. Normal itu normal, ya nanti kita lihat normal kayak apa, tapi kayaknya nggak dibahas di sini. ODMK itu orang yang mau gangguan mental tapi saya ngereges gitu loh Bu, saya gejala gitu ya. Nah kalau ODGJ fix positif, sudah diagnosanya orang dengan gangguan jiwa. Bapak Ibu tahu berapa komposisinya? Kira-kira mana yang lebih besar normal dengan yang lain? ODMK itu normal apa enggak? Enggak. Dan ODMK itu menular Ibu-ibu. Mendingan kalau ODGJ ya sekalian masuk RSJ atau masuk di karantina di rumah masing-masing, enggak ketemu orang. Tapi kalau ODMK itu bisa jadi tetangga kita, anggota member komunitas kita, teman PKK kita, pengurus pengajian kita, atau teman wali murid di sekolah, bisa itu ODMK. Dan saya kasih tahu jumlahnya ya, ini enggak meden-medeni, cuma nakut-nakutin supaya waspada. Yang normal itu 25%, yang ODGJ 25%, yang ODMK 50%. Justru agen penularnya tersebar di masyarakat sebanyak 50%. Kalau sakit flu misalnya ya, jenengan arisan, lah duduk sebelahan sama teman yang flu, jebres-jebres pakai masker, matanya berair gitu ya misalnya. Lah terus jenengan pulang, mata kok rasanya panas, mulai berair, awak kok rasanya greges, pingin tidur gitu ya. Berarti tertular kan? Itu dibilang sehat apa enggak? Udah enggak, sudah gejala gitu kan, tapi belum fix flu, masih bisa minum air hangat, minum obat mungkin ya tidur. Nah kalau dalam masalah ODMK menular, ya ini sedikit aja intermezzo, kalau gangguan ODMK, orang dari kalangan ODMK ini menular, apa tanda-tandanya? Kalau tadi flu itu tanda-tanda kita tertular, mata sudah mulai berair dan rasa panas, rodok abot, sirah gitu ya, pengennya tiduran. Nah kalau ODMK menular, itu tandanya justru yang umum Anda alami. Apa itu? Mangkel, baper, pengen menjauhi orang itu, atau merasa gak enakan terus sama orang itu, bingung mau nanggepin, mau menyikapi orang itu seperti apa. Pokoknya nggak nyaman level, kalau skala 0 sampai 10 mulai level 5 lah Anda itu sama orang itu. Iya kan? Itu sering kan? Itu banyak kan? Nah berarti Anda sudah mulai tertular. Iya, karena kalau nanti loh Ustazah membesar-besarkan, opo-opo tertular, opo-opo gangguan jiwa, mentang-mentang psikolog, boten. Undang-undang kesehatan itu menyebutkan karakter orang sehat jiwa itu seperti apa, jauh dari itu Ustazah, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Belum lagi kalau kriteria sehat jiwa dalam pandangan agama, cocok ini matok 2 ini. Tapi lain kali ya, biar saya diundang lagi ya. Jadi undang-undang kesehatan dan agama menggambarkan bagaimana orang yang sehat jiwa ternyata jauh dari kita. Jauh dari kita. Wes 1 ya wis ya. Sini sama-sama 4. Undang-undang kesehatan dan agama sama-sama kebetulan memberikan 4 kriteria orang yang sehat jiwa. 1 aja dulu, 1 aja. Dikatakan oleh dua-dua barometer ini bahwa orang yang sehat jiwa itu orang yang hari-harinya rasa damai itu stabil. Ayo,
Bapak Ibu enggak ta? Pagi marah-marah, siang sedih, sore nyesel, malam nangis. Besoknya ulang lagi pagi marah-marah. Gitu enggak sih? Atau meskipun itu rasanya di dalam hati tapi kayak roller coaster. Setiap hari itu enggak nyaman di hati. Padahal kriteria pertama damai, tentram itu dominan di hari-hari Anda. Enggak pandang awal bulan atau akhir bulan. Enggak pandang ada masalah atau enggak pandang sakit atau gimana. Tapi orang yang sehat jiwa itu, orang yang damai itu stabil dalam dirinya. Dari wajah-wajah. Ya enggak, satu ini saja sulit orang itu memenuhinya. Oke, jadi kembali sekarang betapa pentingnya orang tua itu introspeksi kepada karakternya sendiri. Ya, kemudian mengakui bahwa iya kemarin-kemarin mas saya parenting lihat yang viral-viral aja, ikutin saran temen aja gitu. Selebihnya ya saisoe gitu. Wayai dimarahi ya saya marahi, wayai dinengne ya saya nengne. Padahal silent treatment itu enggak kalah bahayanya dengan ibu yang ngomel gitu. Beras itu di silent treatment jadi berjamur ibu-ibu. Kalau beras diomelin bukan berjamur tapi rusak berasnya, tapi enggak ada jamurnya. Ternyata setelah kena silent treatment, nggak diapa-apain sama eksperimenternya, beras itu berjamur dan menghitam. Nah bayangkan gimana anak-anak kita kalau saya nggak marah-marah kok, saya nggak ngomel, saya nggak bentak, terus dia apa nih kalau marah? Tak neng nih, sama bu, sadis. Jadi memang ibu tuh namanya ibu tuh nggak boleh marahnya diterus-terus nih, nggak boleh marahnya tuh diekspresikan terlalu banyak. Marah yang elegan, marah yang mendidik. Marah yang mengedukasi, marah yang membuat anak itu, ibu itu jadi punya wibawa sama anak-anak. Bukan marah dengan hawa nafsu dan tanpa ilmu gitu ya. Nah baik, lanjut sekarang ini intinya. Dikatakan, next Ustadz, peradaban toksik judulnya setelah ini ya. Jadi ternyata hadis itu sekedar hadis. Karena hadis itu barometer kebenaran, pasti benar. Cuman kalau ada yang berbeda berarti sudah ada kesalahan manusia. Nah kalau dikatakan anak-anak itu fitroh ya, anak itu lahir dalam keadaan fitroh, ternyata enggak begitu sekarang kenyataannya. Kok bisa? Ternyata anak yang lahir pun bisa jadi sudah sehari pertama mereka lahir, seminggu pertama mereka lahir, mereka sudah membawa keburukan-keburukan dan kelemahan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau dikatakan anak itu fitrah lahirnya netral, masih putih, maksudnya dalam masalah dosa ya, amal perbuatan, mereka itu masih bersih dan mereka berarti Allah mempersilahkan, ini bisa masih diapa-apain. Jadi kotor bisa, jadi baik bisa, jadi pintar bisa, jadi enggak bisa mikir ya bisa. Jadi anak yang pribadinya sehat bisa, jadi anak yang toksik karakternya juga bisa. Terserah bapak ibunya. Sekarang kenapa saya bilang udah nggak fitrah lagi anak ketika lahir, apalagi udah usia 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Kenapa? Karena dia sudah betul kata hadis Rasul tadi ya, fa'abawahu. Karena anak itu sudah membawa karakter negatif dari orang tua. Dalam tinjauan psikologi, anak ya manusia itu lahir dan besar itu dipengaruhi oleh 2 faktor besar. Faktor pertama sekali sebelum ada apa-apa itu adalah faktor genetik dari orang tua. Makanya ada yang bilang kalau gondok lek ngamuk ojo suwi-suwi. Kalau pakai bahasa tidak boleh putus silaturahmi batasnya 3 hari. Kalau pakai bahasa habituasi sampai jadi karakter batasnya 3 bulan atau 4 bulan. Jangan dipelihara karakter buruk itu. Kenapa? Karena akan dicatat, direkam dalam DNA kita. Dan kalau ada masih kita melahirkan anak, potensi besar warisan genetik yang ada di DNA itu akan turun kepada sifat-sifat anak juga ibu-ibu. Jadi lek anaknya gembeng, ngapunten nggih, bukan gembeng geng, empati, ini ada anak-anak ya, nggak boleh kita pakai istilah ini ya. Suka nangis nggak diturutin nangis, ibunya nyentak titik nangis, ditinggal sebentar nangis gitu. Ojo langsung disentak, disalah nih, diomeli. Kenapa? Nah jangan-jangan ibu lebih parah dulu waktu kecil. Ya enggak, tapi lupa enggak, ibu dulu enggak gitu. Lah barang ketemu mbae, mudik, lebaran, wah ibumu lumayan kamu ibumu lah sampai ngeluh mbah ngurus ibu.
ngualeme kayak sok di apa-apa nih, ditinggal kesini ngek, di ngenek non ngek gitu ya, karena ternyata nurun ke ibunya. Nah ini yang disebut anak tidak lagi fitrah karena bapak ibunya. Nah terus mestinya gimana Us? Mestinya ya kalau kita mau bicara ideal, bapak ibu tuh sebelum nikah pastikan Anda sudah punya akhlakul karimah. Mestinya loh ya. Wes gak kayak anak-anak yang tuding-tudingan atau salah-salahan atau melimpahkan beban atau bagaimana, itu karakter. Mestinya begitu. Apa bisa? Bisa kalau kita bicara teori lagi, ilmu nufus dalam Islam itu bisa perubahan karakter. Tapi karena memang perjalanannya begitu ya, kita kan bicara teori ya, kita bicara teori. Mestinya kalau dikatakan kita tidak mengotori, apa itu? Ya akhlakul karimah, kita orang yang sudah solihah gitu ya. Kita jadi orang yang siap untuk terus mengkoreksi diri, mengembangkan diri, memperbaiki diri. Nah ini baru orang tua yang mungkin tidak mewariskan genetika negatif kepada anak-anak. Sehingga anak itu tetap dalam keadaan fitrah. Dan orang tua dikatakan sejak anaknya dijanin dia sudah berbuat kebaikan kepada anaknya, ya bukan karakter orang tua yang di dalam hadis tadi. Sampai ada seorang dalam kisah yang pernah saya baca, ada seorang bapak tuh bilang sama anaknya, nak kamu tahu nggak, bapak ini sudah berbuat baik sama kamu sejak sebelum kamu dilahirkan. Kok iso pak? Kan saya belum ada. Gimana saya bisa merasakan kebaikan itu? Dengan memilihkan untukmu ibu yang solihah. Nah, maka sodaqah Rasulullah, benar kata Rasul dalam hadisnya bahwa memang kita yang pertama kali membuat masalah pada bayi yang dilahirkan. Terus gimana Ustazah? Ya, itu sudah lewat, anak-anak udah gede, udah pada nakal. Saya pun belum berubah. Ya, makanya ikutin parenting terus ya Ustazah ya. Tiap parenting harus hadir gitu ya. Oke, itu tadi untuk menjelaskan supaya Bapak Ibu jadi ngeh nih, ya Allah berarti ake salah ya aku. Bagus kalau dalam pikiran Bapak Ibu gitu. Ake salah ya aku, anak kita salah. Serius Bu, SMP bahkan SMA saya bilang enggak salah. Kalau mau nyalahin ya 4 ini disalahin dulu sebelum nyalahin anak. Pertama negara, karena negara yang paling besar tanggung jawabnya. Kedua pengusaha yang kapitalistik, yang serakah. Ya, yang datengin K-pop idol itu, yang datengin Mars Bruno itu, semua kepanitiaannya itu yang bersalah, marahin mereka. Yang datengin film-film kartun, yang bikin film-film nggak mendidik itu salahkan mereka semua. Yang bikin makanan junk food segala macam, mulai perusahaan besar sampai yang jualan di pinggir emperan itu salahkan, sebelum salahkan anak. Yang ketiga, 3 deh yang disalahkan bukan 4. Yang ketiga yang disalahkan kita sendiri. Karena jelas ini bukan hadis yang pertama, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan anak itu gak salah. Wong tuane dan orang-orang sekitarnya yang salah. Makanya gak ada rumus sebetulnya memarahi anak, adanya mendidik. Kalau toh harus tak kurangi ya nanti uang sakunya, nanti gak boleh main HP. Ini bukan marahin, ini bukan menghukum kalau konteksnya mendidik. Beda nanti, mukul tuh loh Bu. Ini kan perilaku, tapi kalau konteksnya menghukum, marahin, dan mendidik beda. Dan efeknya kepada anak-anak juga beda. Jadi makanya Allah mengatakan ridhollahi fi ridho walidain. Kenapa kok orang tua harus selalu ridho? Sebagai syarat Allah ridho. Karena memang orang tua gak pada tempatnya untuk gak ridho sama anak. Lah wong salah dewe. Ibu, bapak, kalau sekarang bapaknya protes, nyetri kok kurang licin, iki sik kusut. Ya nyuci juga gimana nih bagian leher kok kotor. Pertanyaannya dulu bapak waktu milih ibu apa iya ditanyain juga lulusan laundry enggak supaya bersih, lulusan ART enggak jadi kerjaan semua beres, lantai kinclong masakan enak, udah dites belum? Kalau enggak dites salahin dewe Pak. Ternyata punya istri enggak bisa masak gitu kan, terus protes. Nah jangan gitu. Semua itu karena kesalahan kita sendiri, maka tahan untuk bisa marah, kecewa, menuntut orang lain tuh tahan. Iki sih nggak rai rusak Bu, dunia aku sih nggak rai rusak itu. Kitanya ngerasa udah baik, kita menuntut orang untuk sesuai dengan harapan kita gitu. Ya, jadi kemana-mana nanti ini ngomongnya masalah ke konflik pasutri juga. Sekarang kembali ke peradaban toksik. Itu tadi maksudnya urunan kita, kontribusi kita yang membuat anak-anak tuh jadi korbannya, ya. Nah yang kedua, peradaban ini juga sudah jadi kontributor terhadap problem anak-anak kita sehingga mereka tidak fitrah lagi. Ya, pertama secara fisik.
Ini kayaknya ini ada animasinya kan? Tolong mundur dulu, bisa nggak? Tolong mundur. Ada animasi, kita mulai dari yang fisik ini ya. Oh langsung ya? Ternyata langsung, oke siap nggak apa-apa. Jadi fisik itu ya Bapak Ibu, saya tulis di situ ada polusi udara, polusi suara, polusi makanan, polusi air, radiasi yang diterima oleh mata dan otak. Betul nggak? Faktanya sekarang begini nggak? Ada polusi nggak di makanan kita? Ada polusi nggak di udara? Ada polusi nggak yang kita lihat ya radiasinya tuh ya ke otak dan ke kepala? Ini yang sudah disediakan oleh peradaban sekarang. Nggak ada yang nggak pakai HP. Nyaris rumah semua tuh ada wifi. Ya, padahal saya tuh di kamar ada laptop, selalu tembok putih itu hanya laptop ya yang membelakanginya. Ternyata baru sadar ketika kemarin usung-usung pindah pindah barang-barang di kamar, tembok ini yang nggak pernah disenderi itu menghitam. Ya, dari mana lagi kalau bukan dari radiasinya laptop, gitu. Dan bisa dicari di YouTube ya, bagaimana radiasinya HP lebih besar lagi. Sampai bisa menimbulkan api di bahan tertentu itu. Nah tapi itu sudah hari-hari di rumah, ya kan? Coba anak-anak cemilan makanan, ya Allah di SD-nya anak saya tuh masak cimol ya, pentol-pentolan itu lah dibumboni sama masako, Masya Allah gitu. Padahal masako itu sebagian dikit aja kan, bahkan sebagian orang sekarang sudah meninggalkan penyedap seperti itu. Lah itu dibumboni itu sama masako. Saya punya klien anaknya stroke di usia 20-an. Ternyata apa? Waktu kecil ibunya kerja, didulangku karo mie, nasi dan lauk plus masako supaya suka makan. Ya, bayangkan. Dan ini sudah problem yang jamak ibu-ibu, bapak, banyak. Kita dikelilingi oleh fasilitas teknologi canggih, ya, segala ada, tapi toksik. Walhasil apa nanti di bawahnya ya, kita lihat hasilnya. Kemudian yang kedua pikiran. Di situ ada kebebasan, individualisme, materialisme, hidup yang hedonis. Itu di mana dikenalkannya? Di film kartun, di film remaja, di sinetron, di film barat yang kita ajak anak-anak kita nonton gitu ya. Ada kebebasan. Oh sekarang kalau lihat di film-film sinetron atau yang mana itu, atau film barat yang anak-anak atau kartun, orang tua sama anak ngomongnya kayak gitu ya, bebas gitu. Temen sama temen juga bebas ya rasanya, terus having fun terus gitu. Gak tahu film yang Upin Ipin aja ya, misalnya yang paling aman Upin Ipin. Upin Ipin apa ke masjid tiap hari, ngajinya rutin apa enggak, ngomongnya sama orang tua gimana, enggak ada di Upin Ipin. Ada juga di mana tuh, Nusarara ya. Nah, Nusarara itu kan enggak semua orang nonton. Habis Nusarara ada tontonan lain gitu, jadi Nusararanya bisa ketutup ya, karena role model oleh video lain atau film lain. Jadinya pelajaran akhlak, moralitas, kebaikan, kebenaran, kemuliaan ya, agungnya kehidupan Islam di dalam rumah tangga itu enggak tergambar di keluarga kita. Mulai orang tuanya sampai anak-anak. Walhasil apa pikirannya? Mengadopsi pikiran-pikiran yang ada di dalam film. Seru ya, lek bebas ngono, seru ya main yang kayak gitu, seneng ya, enjoy ya, wah, keren ya kayak gitu akhirnya. Makanya enggak heran anak-anak itu sekarang ya di tempat-tempat tertentu, anak-anak lo Bu SD sudah mulai branded-brandetan. Tasnya brand apa, sepatunya brand apa, jamnya brand apa gitu. Anak-anak juga udah mulai lihat kalau pakai mobil berarti temennya circle-nya sama yang pakai mobil. Kalau rumahnya di gang buntu, misalnya gang makam, itu beda sama anak-anak yang tinggalnya di klaster misalnya gitu. Anak-anak tuh sudah begitu, tahu dari mana? Tahu dari tayangan. Tayangannya siapa yang menyediakan? Wah, YouTube, Google, TikTok dan sebagainya gitu. Nah, siapa yang membuat itu semua terjadi? Peradaban. Maksudnya apa? Kita tinggal di zaman ini dengan anak-anak kita yang diserang oleh musuh-musuh dari berbagai arah. Ini menguatkan kita untuk lagi-lagi apa? Anak kita lemah. Kalau anak kita nanti lemah, ya jangan jadikan sasaran kambing hitam. Karena mereka hanyalah korban gitu. Nah yang ketiga ya, itu jamnya cocok ya, psikis dan mental. Konten film, lagu, liriknya misalnya ya. Terus idol, untuk lirik itu begini. Saya pernah punya klien 2 orang, satunya sudah schizofren, satunya gangguan bipolar mungkin ya. Dia itu bapak ibunya, bude pak D-nya, mbahnya suka marah.
suka sekali marah, sehingga dia ngerasa nggak punya orang tua. Dia sesek ke sana dimarahin, ke sini disalahin gitu. Tapi ketika pernah pecah gitu ya, marah orang tuanya, dia nangis, stres, terus kayak orang gila, masuklah dia ke kamar nyetel apa itu yang K-pop idol tapi perempuan itu, Blackpink ya. Blackpink ketawa-ketawa Bu, pakai bawa tongkat apanya itu, ya yang dia beli, ketawa-ketawa, ini bukan happy, ini gila gitu. Yang tadi nangis-nangis stres dan dia susah hidup di lingkungan orang tua yang suka marah, dia cari pelarian yang cepat dan dia merasa itu bisa dilakukannya, bisa didapatnya dengan nonton itu Blackpink gitu. Ketawa-ketawa seru sendiri di kamar. Ya terusin aja begitu, gila lama-lama bipolar gitu. Tinggal naik stadiumnya. Nah ternyata yang lain juga begitu. Nah terus kebetulan ya qadarullah, anak saya itu dulu dia pengajar bahasa Korea. Terus diminta sama Fuad Naim untuk mengajar bahasa Korea di komunitas orang yang anak-anak yang suka K-pop idol tapi mau ngaji. Namanya ini XQ Wafers. Nah ibu-ibu bingung paling. XQ Wafers maksudnya anak-anak yang suka K-pop idol Korea tapi ekstra karena mereka mau ngaji. Nah itu disediakan berbagai macam ini ya, apa namanya kelas bahasa macam-macam. Nah anak saya salah satu pengajar yaitu bahasa Korea. Dari situlah saya dapat banyak info gitu ya. Saya sekarang lagu yang disukain apa sih Nat gitu. Lagu ini Mi, coba mana teksnya bahasa Inggris. Saya dikasih tuh beberapa teks lirik lagu Korea. Ya Allah Bu, jenengan tahu bahasa Korea. Ada nggak yang pernah menerjemahkan lirik lagu Korea? Nah itu dia. Mereka itu memeluk, merangkul anak-anak kita dengan kata-kata lebih lembut daripada kita. Coba bayangin. Di rumah diomelin, habis bapak nyentak nanti disalahin sama ibu. Terus ditausiai berkali-kali gitu ya. Saya kalau ke Jawa Barat itu saya bilang, ibu bapak, terutama ibu nih ya, biasanya cuma 4 ini bahasa yang ibu pakai di rumah, 100% cuma 4 ini. Apa itu? Perintah, larangan, reminder, dan ngilok nih. Pak betul Pak? Kon, ibunya ada Pak, nggak usah disebut Pak. 4 kata-kata ini 100% perintah, larangan, reminder. Reminder itu maksudnya ya ini diulang-ulang terus. Sholat temenan ta, wes di mana bekasnya, duduknya baik apa enggak, duduknya bagus enggak, sholatnya tadi gimana, doanya enggak, pakai enggak, apa langsung lompat, terus sajadahnya ditaruh, panas Bu. Saya aja kalau ada orang tua klien ya yang cerita begitu, aku ayo wes panas Bu apalagi anak sampean gitu. Perintah, larangan, reminder dan ngejudge. Sampai-sampai untuk urusan ngejudge ini saya baca ya WA-nya klien sama anak. Sampai-sampai saya bilang, saya ngajarin per words, per kata. Coba di rumah itu haramkanlah diri itu nyebut yang jelek. Meskipun anaknya malas bilang anak rajin hebat. Gitu kenapa sih? Akhirnya ketahuan lah satu klien saya, aduh Umi gimana ya bikin kalimat positif. Kenapa emang? Saya enak kalimat negatif terus. Lelet kamu ya, selalu begitu kok ibu suruh. Bukan anak soleh tuh gak kayak begitu. Nggak baik jadi anak gitu, harus manut, kamu mah bandel gitu. Udah berulang-ulang dikatakan bahasa negatif itu. Sampai saya, ayo bandel kebalikannya apa? Sampai kudu diajari Bu. Itu di Jawa Barat ya, di sini mungkin sama ya. Kalau anaknya lamban, ayo wali ane lamban apa? Ya apa ya? Lek anaknya sampai nakal, wali ane apa? Ayo. Gak iso Bu, soalnya apa? Biasa mengatakan yang negatif. Tahukah Ibu, ada seorang klien umur 30-an mati segan hidup tak mau, di kamar terus, gak gangguan. Diajak kerja gak mau, diajak kumpul-kumpul supaya nambah teman gak mau, dimodalin gak mau, diajak kerja sama gak mau. Kenapa? Intinya ternyata dia bilang aku gak bisa. Dirunut ke belakang, ternyata ibunya bertahun-tahun kalau marah selalu oloannya begitu. Lamban nancene awakmu, pakai bahasa Sunda. Mana bisa, ente bisa, kayak gitu mah caranya. Kamu gak bakal sukses kalau kayak gitu. Ini beberapa klien tuh kayak begitu Bu. Wes gak bisa jadi apa-apa, gak usah neko-neko, gak usah pakai mimpin-mimpin segala, gak bisa kamu. Digituin kalau ibunya lagi marah. Jadilah benar si ibu itu menyampaikan doanya dan menghipnotis anaknya benar-benar gak mampu. Ya bayangkan, padahal itu tadi ya. Jadi anak ini secara psikis dan mental oleh peradaban sudah dirusak. Dan tahukah Ibu yang ada di dalam lirik lagu K-pop idol itu
aku bersamamu, kita berteman, apapun yang kau rasakan, suka dan duka, aku ada di sana. Jangan ragu, aku menyayangi kamu, kita berteman selamanya. Ngono ya Bu. Lah aku ya Allah Nat gitu ya. Saya kan bandingkan itu sama orang tua klien yang galak. Lihat mukanya aja saya serem, agak serem gitu ya. Pernah saya datang, orang tuanya tuh dokter spesialis, dengar omongannya, omelannya aja saya derdek Bu. Lagi piye anake, loro temenan anake Bu. Nah saya bandingkan betapa ngebestinya, betapa loyalnya, betapa sayangnya, betapa care-nya lirik lagu ini kepada anak-anak kita. Sementara di rumah anak-anak tuh ngadepin ibunya yang ngambek, ibunya yang nangis habis tukaran sama bapak, ya kan? Ibunya yang ngomel-ngomel, kerja sambil ngomel, kerja sambil nyalahin, kerja sambil tausiah seharian gitu ya. Nah sementara yang adem-adem mereka dapat dari K-pop, dari liriknya. Ya gak mah itu. Gitu kan. Noman Alihan tahu nggak? Beliau dai sekaligus psikolog. Beliau bilang karena di rumah magnet itu sudah hilang, yang ada adalah ketidaknyamanan. Berapa banyak anak-anak itu ditunggu sama yang di luar sana, ya? Sama siapa itu? Industrialis merusak moral anak, tapi dengan tampil bak malaikat gitu ya. Ya mereka yang siap menampung anak kita. Ketika magnet di rumah itu hilang, anak-anak lari mencari magnet lainnya, mendekati kenyamanan lainnya gitu. Lihat ex-bling yang badannya body goals gitu, gimana gak suka dia. Nah lihat ibunya, bau rawon, bau kemiri, bau santan, bau ini, dasternya penitian pisan. Bapaknya protes gak di rumah, no alah sepayu ae kok gitu misalnya. Alah jauh banget gitu dari idealisme, cita-cita atau semangat untuk memperbaiki diri itu gak ada. Dia gak lihat itu di rumah. Dia lihatnya di luar, ya keluarlah anak-anak. Ya, itu kisah begini banyak Bu, banyak, terlalu banyak untuk diceritakan. Sampai keluar akhirnya karena di rumah ribut terus, gak ngenak nih gitu ya, disalahin terus, anak kurang aja terus, gak ada harganya di mata orang tua. Ini mulai anak dari orang yang tidak berpendidikan sampai anaknya ustadz-ustadzah. Saya punya klien. Sekarang klien ini ya, ini saya ceritakan yang ekstrim ya. Bapak ibunya sama-sama mubalighah. Kakaknya mubalighah, tapi anak bungsunya zina sekarang. Dia gak mau cerita sama orang tuanya, sama kakaknya. Dia gak mau dekat sama keluarganya. Dia ceritanya selalu ke orang lain. Kenapa? Dia merasa selalu disalahkan. Lah kan memang faktanya salah katanya ibunya. Lah ini gak ngerti jiwa nih. Gak ngerti hadis juga. Kata Nabi, orang lek bolak-balik melakukan maksiat, oh jombo ilo, nah itu nulungi setan. Wes hukum aja sesuai hukum yang berlaku, tapi orangnya sayangen karena dia sedang dalam pengaruh setan. Nah kita marah-marahin gimana sih? Terus akhirnya anak lari kemana? Kalau akarnya ini sudah nggak mau menerima dia, ya. Jadi anak ustadz-ustadzah itu tahu Bu, hanya karena ini dari anak yang bungsu ya. Lah kakaknya yang juga mubalighah tahu nggak? Pernah ke saya dalam kondisi depresi stadium 3, kakaknya. Kenapa ternyata salah satu di antara banyak sekali ya kisah-kisah masa kecilnya, dia cerita satu yang bikin saya highlight. Apa sebabnya? Saya gak pernah dipuji sama orang tua, padahal prestasinya banyak. Gak ada pernah kata-kata pujian. Jadi saya rasanya selalu jadi anak yang belum bisa sesuai dengan harapan orang tua. Gak bisa jadi orang tua bangga, gak bisa membuat bahagia orang tua, gak bisa tersungging senyum orang tua karena apa yang saya lakukan. Sesek Bu hati anak. Emang kita aja yang bisa sesek, anak juga bisa sesek. Gitu kan? Gak pernah dipuji. Apa kata orang tuanya? Loh Us, kan kalau anak-anak itu gak melakukan tugasnya, ya diseneni, diingatkan terus. Nah kalau sudah bisa melakukan tugasnya, ya wis bener nyapa dipuji, gitu katanya. Aku gemes tak iwik-iwik ibu nanti. Gak ngerti psikologi anak, gak ngerti bagaimana teladan Rasul lembutnya luar biasa. Kalau kumpulkan hadis-hadis, coba deh. Kumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah mengajar anak-anak, bagaimana menyikapi anak cucunya, bagaimana menyikapi Hasan Husain ketika mengganggu Rasulullah jadi imam di masjid. Bagaimana Rasulullah jangankan bentak marah ya, bermuka masam aja kepada Anas itu gak pernah. Lah kita bolak-balik gak bermuka masam, medeni muka kita teh. Belum lagi suara, kombinasi yang hebat itu. Ya Pak, belum lagi mata, pernah gak Bapak Ibu diem tapi rodok gebrak gitu, ngasih hukuman psikologi sama anak. Itu menghancurkan anak Bu, menghancurkan hati anak. Yang layak buat anak-anak hanya kelembutan, kasih sayang, permaafan, edukasi yang elegan. Itu yang dibutuhkan anak. Bukan marah Anda,
bukan pelampiasan emosi Anda pada suami, bukan pelampiasan stres Anda atas masalah ekonomi. Jangan. Ada lagi klien ya, anak Bu gimana ya anak saya, gimana? Sekarang anak saya begini, parah Bu, Pak. Kenapa ceritanya awalnya? Kan saya itu kan bercerai sama suami ya. Terus anak itu sering tanya, Bu pulang sekolah, gimana mama? Saya ditanya sama temen, kenapa papamu gak ada gini. Mereka ngebully aku mah, gimana terus jawabnya? Kata ibunya, ya udah jawab sendiri aja, ibu juga pusing. Gitu. Ya Allah. Ini orang tua tidak siap jadi orang tua. Lah, anaknya gak jadi anak yang baik sesuai harapan, akhirnya yang harus disalahkan siapa? Kita sendiri, gitu kan? Nah, oke, lanjut sekarang. Akibat, lanjutkan slide-nya, Ustaz. Lanjutkan. Oke. Jadi akibat peradaban toksik di fisik, pikiran, dan psikis mental, akhirnya, nggak apa-apa, lanjutkan. Di masalah fisik, pikiran, dan psikis mental, anak-anak sudah ada masalah, ya kan? Oke, dari fisik misalnya, wah betapa banyak laporan ya, sakit-sakitan, alergi sudah mulai anak-anak, problem penglihatan, ada anak yang jadinya maunya main aja di kelas Bu, ternyata pelajaran itu zong, dia sama sekali gak memperhatikan. Kenapa? Secara mata dia pusing, tapi dengerin itu sama ibunya gak dipercaya. Pusing nih, lihat papan tulis gitu pusing, alah kamu tuh alasan aja sukanya main, karena ternyata sosialisasinya tinggi, ya gak salah. Nah terus kalau sukanya main mata pusing, ya enakan main lah, ya kan logikanya. Orang ngomong sama orang tua gak didengerin, gak di follow up, apa salah anak gitu. Ibunya marah-marah, loh salah ini ngendi. Nek kalau lihat papan terus pusing, ya gak lihat papan. Lah ditambah dengan pengen sosialisasi tinggi alias apa, suka ngobrol, suka main sama teman, ya itu yang dilakukan. Gitu. Terus salahnya di mana? Salahnya orang tua tidak menanggulangi masalah ini. Periksakan ke dokter mata, cek matanya mungkin perlu pakai kacamata. Bagaimana dia terus membantu ketertinggalan dan sebagainya gitu ya. Ini masalah fisik, kemudian masalah pikiran juga gitu. Anak-anak suka bantah enggak Bu? Atau diem tapi bandel? Ada ya anak-anak secara umum, ini anak-anaknya kayaknya soleh-soleh ya Ustazah ya. Saya bilang yang jelek-jelek itu ada yang bilang, enggak anakku enggak gitu. Enggak saya enggak gitu katanya saya lihat dari sini. Amin gitu ya, berkah Nurul Hayat ya. Tapi di luar sana, wah kalau disurvei luar biasa. Ya pikiran, anak tuh bingung. Tapi karena miskin verbal, ya nggak bisa ngomongnya ya apa bingung. Lah ibunya verbalnya aktif, kamu nggak boleh males nak. Kalau males tuh nanti nggak jadi orang. Nah jadi orang tuh ya harus disiplin ya, gini. Anaknya mau ngomong, nggak bisa. Ketenggengen delok wong tuane ngomong terus. Padahal apa yang disebutkan orang tua sama sekali salah semua. Seandainya anak tuh bisa ngomong, itu bukan saya, ibu tuh ngomongin sopo sih gitu. Saking aku gak iso ngomong, kan begitu anak-anak miskin verbal. Lalu anak-anak sulit paham, sulit kooperatif, ada yang suka membantah ya, sulit untuk berkomunikasi, jadi diem aja. Gak marah, gak seneng, diem aja, netral, flat aja. Itu malah bahaya loh Bu. Hati-hati nggih kalau punya anak yang introvert, kayaknya baik-baik aja. Anak-anak introvert malah manut. Itu klien saya yang kelas 2 SMA itu sudah 3 kali mencoba suicide, bunuh diri. Itu anak yang dipuji-puji selalu sama orang tuanya. Sejak SD sampai SMP anak tuh manut, Ustazah berprestasi di sekolah lu, kurang apa? Di rumah tuh gak ada pembantu, anak itu yang bantuin semuanya. Ngurus adiknya ya, semua tugas rumah tangga dibantu. Ibunya kerja sama bapaknya. Di rumah gak ada pembantu Bu, 4 orang. Iku sing nemen sapa? Anaknya nemen pinter atau ibu nemen memanfaatkan, tapi nggak memperhatikan. Akhirnya selesai 3 kali, kok alhamdulillah nggak sampai mati gitu. Dia nggak bisa berkomunikasi, akhirnya dia nulis, bikin tulisan yang dikasihkan ke saya. Luar biasa tulisannya menunjukkan dia inteligensinya tinggi, tapi nggak tekel ngomong sama orang tua. Karena apa? Dilahap langsung sama orang tua. Anak baru ngomong a i u e, ibunya udah sak paragraf. Gitu. Anaknya baru ibunya sudah oktav 7, sudah pakai melotot. Iya apa caranya ngomong, kan begitu. Jadi kita itu minimkan ngomong Bu, banyakin menggali. Gitu. Minimkan ngejudge, banyakin membuat dia nyaman bercerita tentang apapun. Ini cek ambrol dhisik ini, perusakan akibat peradaban itu dari dirinya biar meleleh dulu menghilang dengan bercerita. Gitu ya. Oke, yang ketiga psikis.
Anak-anak sekarang jadi cenderung agresif, cerita anak pembohong itu banyak, ya suka menunda, mager, mutungan, sampai masuk ke kick Andy. Sekarang nggak penting kampusnya mana, karena setelah kampusnya hebat, ternyata anak-anak sekarang tuh mahasiswa nggak bisa verbal, miskin kosakata. Ini katanya nih, mau pikirannya apa, perasaannya apa, ngomongnya apa, nggak nyambung. Itu anak-anak tidak terkecuali yang dari kampus terkenal gitu. Sehingga yang kami lihat setelah kampus itu apa? Kurikulum vitae, pengalaman kerja, wawancara gitu. Anak Gen Z nih di film di acara Kick Andy. Yang kedua nih fenomena di pekerjaan. Sekarang pada puyeng perusahaan. Kenapa? Anak-anak Gen Z itu mutungan. Gak cocok koncone metu. Gak cocok bosnya metu. Tugasnya kebanyakan puyeng, keluar cari yang lain gitu. Akhirnya apa sistemnya, apa itu namanya, kontrak ya, jadi sebelum kontrak dia keluar gitu. Nah inilah anak-anak sekarang, sensitif, emosional, ibadahnya males. Ya Bu ya, rata-rata begitu kan? Oke lah kalau nggak di rumah ibu, di rumah, di laporan tetangga, saudara, orang-orang kebanyakan kan begitu ya. Baik, next slide-nya ke larangan parenting. Nah ini dia nih ya. Oke, betul, satu-satu ini dulu. Jadi begini Bapak Ibu, poin pertama kan tadi dari yang saya sampaikan, intinya aja ya, bahwa anak-anak kita ini bahan baku yang tidak siap cetak. Belum siap cetak dengan pola parenting standar ala-ala kita dulu gitu, belum siap. Kenapa? Psikisnya bermasalah, fisiknya bermasalah, ya kan, pikirannya bermasalah. Nah kebanyakan orang tua sendiri sebagai coach di rumah ya, kepala sekolah di rumah, gak aware sama masalah ini, gak bisa mengidentifikasi masalahnya, apalagi cari tahu solusinya. Lalu kita dengan pola yang sama kayak orang tua dulu terus aja lempeng gitu, sholatnya udah belum, ayo ngaji, ayo ngaji, tulen aja, HP aja gitu misalnya. Oh nyalahno tuh kayak jadi kembangannya gitu omongan kita tuh. Padahal itu ternyata apa, untuk anak-anak sekarang sakit hati banget. Ya, kalau dulu kan biasa bude kita ngobrol sama orang tua, nyeritain anak-anaknya gitu ya. Sekarang mau ditiru, anak-anak umur 4 tahun, kenapa sih ngomongin aku? Anak-anak sekarang. Atau marah gondok, aku gak seneng kalau mama ketemu itu, kenapa? Mesti ceritain jeleknya papa. Anak kecil tuh udah tahu Bu, tua sebelum waktunya. Lah anak-anak kita tuh jadinya sensitif. Ya, ibu yang merepet, udah bikin pusing anak-anak tuh. Ya udah bikin pusing anak-anak, sehingga dia apa, ketika ibunya ngomong terus yang dia lakukan tuh bukan mendengarkan dan menyimak, tapi bertahan untuk bersabar gitu, sehingga pesannya tadi apa, yombo hilang, nggak diikutin. Karena apa, ketika ibunya terlalu banyak bicara ya, merepet terus kelamaan atau nadanya ketinggian atau pilihan kata-katanya itu nggak pas, itu sudah melukai hati mereka. Ingat anak-anak Gen Z beda dengan anak-anak sebelumnya. Makanya saya bilang bahan baku anak-anak sekarang jangan disamakan dengan bahan baku kita dulu waktu kecil. Ya, jangan disamakan pola parenting orang tua kita lalu kita pakai untuk anak-anak kita. Karena kualitasnya udah berbeda, gampang retak anak-anak sekarang tuh. Jadi logikanya seperti orang masak, sebelum kita masak, sebelum kita olah dengan hati-hati, kita harus memperbaiki bahan baku. Ini tepungnya kalau begini diapain dulu ya? Ya kan? Terus kalau apa tuh kacang almondnya udah lama nih di kulkas udah begini, diapain dulu ya? Gitu ibaratnya. Gulanya nih kayaknya begini, wah berarti untuk membersihkan dibeginiin dulu, tepungnya disaring dulu, begitu. Nggak bisa langsung bikin kue. Oke, logikanya itu pertama, karena bahan bakunya berbeda. Nah sekarang yang ingin saya ingatkan, ada 4 yang haram dalam parenting ya. 4 yang haram parenting, terlebih untuk anak-anak Gen Z. Pertama, pengen manen. Aduh kapan sih arek-arek ini ngerti dewe? Ada enggak orang tua ngomong gitu? Kapan sih ndang pinter ngono lho? Waya sholat ya sholat, waya adus ya adus, waya belajar, ngerjain PR ya gitu aja muter aja. Yang anu tonak itu loh anaknya tetangga, anaknya bude, anaknya tante pinter, wah tambah loro hati Bu. Ibunya ngomong gitu aja udah salah. Kata beberapa guru, kata MH Ainun Najib, kata Ustadz siapa itu yang di pendampingnya Ustadz Maulana itu siapa? Ustadz Samsudin ya. Ustadz Samsudin ya yang tahfidz Quran, yang ngajinya enak banget. MH Ainun Najib pernah ngomong gini, orang tua sekarang tuh kesusu manen.
Kesusu manen, pengen manen. Ada ibu-ibu baru hijrah, aduh Ustazah gimana sih anak saya? Kenapa Bu? Aduh sholatnya susah, belajarnya susah, apa-apa mesti disuruh Ustazah, ya Allah. Ibunya baru hijrah nih, ngajinya rajin, tahajudnya rajin gitu ya. Bu, umur berapa putranya? Kelas 4 SD. Disuruh ngaji-ngaji dewe, pinter wis pinter dewe, sholat wayai sholat, budal dewe, gak usah dilingno gitu loh maksudnya ibunya. Sampean niku hijrah berapa tahun? Jadi rajin sholat tahajud, ya ngaji ini rajin. Berapa tahun? Setelah kesalahan apa? Enggak introspeksi, enggak bercermin. Nah anaknya baru 4 SD disuruh udah perfect kayak dia gitu. Ya orang tua zaman sekarang ya, orang tuanya Gen Z ya. Kena toksik juga nih kita nih sebagai orang tua. Udah saya, Bu 4 SD Bu, jarno ae, saya malas ngomong Bu, ini malas ngomong. Tapi saya jelasin, ibu jangan begitulah, nggak adil. Ibu sendiri berhijrah sampai sekarang nyaman dengan kehidupan ibadah. Setelah pengalaman apa coba? Setelah kepahitan apa? Setelah jatuh yang kayak apa? Setelah proses yang bagaimana ibu jadi seperti sekarang? Lalu ibu harapkan instan itu ada pada anak-anak, nggak adil ibu ini. Ibu sudah bersikap nggak adil. Ibu nggak sabar namanya melihat akumulasi anak yang naik turun. Ibu nggak siap untuk melihat anak jatuh, malas segala macam. Nggak siap namanya. Padahal doanya kita tuh Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bu, doanya tuh ya. Ampuni orang tua kami, ya, sayangi mereka sebagaimana mereka itu dulu banyak merahmati kami. Jadi doa itu tadi yang diajarkan Nabi. Ada salah satu potongan ayatnya ya, menurut salah seorang ustadz pengajar bahasa Arab, kama robbayani shaghira. Jadi ampuni mereka, sayangi mereka seperti sibuknya mereka tuh ngurusi kami dulu waktu anak-anak. Kama robbayani shaghira. Robba itu artinya apa? Murabbi, ngurusi ibu-ibu. Berarti lek tambah akeh ngurusi, tambah banyak enggak ampunan dan sayangnya? Tambah banyak yang didoakan dalam anak. Kalau ada orang, iku lho anak tangga kulo cek pintere, di kongkon kene tok wis mlaku dhewe, sinau dhewe, wayahe ngaji budal dhewe. Pinter ya, pinter tapi amalnya sedikit orang tua itu. Tapi kalau orang tua yang amalnya banyak, masuk ke dalam doa tadi. Ya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni mereka, rahmati mereka seperti mereka banyak dulu mengurusi kami. Banyak Bu. Jadi orang tua yang anaknya bandel itu banyak amalnya enggak? Orang tua yang anaknya bandel banyak amalnya enggak? Banyak ya. Orang tua yang anaknya malas banyak amalnya enggak? Banyak. Orang tua yang anaknya bermasalah banyak amalnya enggak? Lah itu banyak amal berarti banyak ngurusi, banyak juga enggak ampunan dan pahalanya? Banyak. Berarti ibu milih anak bandel apa anak nurut? Kak Wani. Milih anak nakal apa anak manut? Manut. Terus ngurusi liannya ya. Tapi masalahnya ngurusi anak dengan sebanyak itu, secapek itu, semengulang-ulang itu sampai main air mata tidak akan sia-sia. Dan itu memang toh sudah tugas orang tua. Jadi diterima aja ibu-ibu. Mau punya anak bandel, anak apa, diterima aja. Karena di Al-Quran sendiri udah ada 4 nih Allah tetapkan. Anak yang bisa ditakdirkan Allah untuk kita. Enggak peduli Anda mubalighoh, kepala sekolah, kepala pondok ya, ataupun orang yang enggak pernah sholat, enggak ngaji, ngajinya enggak lancar. Tetap Allah bisa takdirkan 4 anak ini. Apa itu? Qurrata ayun, ini intermezzo aja ya. Qurrata ayun. Anak yang nyentremne hati orang tua ketika dipandang. Anak yang menjadi zinah perhiasan, membanggakan gitu ketika dipandang. Cakep, cantik, tinggi besar, kuliahnya di ini gitu ya, zinah. Tapi ada juga yang jadi fitnah. Anak yang jadi ujian bagi orang tuanya, lolororon terus. Gak sekolahnya swasta pinggiran, wes gak genah. Kayaknya gak malah gak minat sekolah. Main aja, fitnah, jadi ujian bagi orang tua. Dan yang keempat, anak yang jadi aduun, musuh orang tua itu di Al-Quran. Dan Allah sudah menetapkan bisa saja kita ini orang tua dipilihkan oleh Allah anak yang seperti itu. Masa iya caranya marah-marah? Ternyata di penutup ayatnya apa? Sayangi mereka, ampuni mereka, seolah-olah mereka tuh gak punya salah. Gitu. Nah coba ya, kita baru punya anak apa tuh? Ya kan?
udah teruji banget kesabarannya. Itu evaluasi buat kita. Baik, jadi yang pertama jangan memanen. Bahkan kata Ustadz Samsudin, memanennya itu tahu nggak Ibu, Bapak? Ketika kita sudah dipanggil ajal, itu saatnya memanen. Nanti anak kita udah punya anak kita udah punya cucu, kita hidup, kita masih harus mengasuh mereka, harus mendoakan mereka. Kita masih punya peran sebagai orang tua. Nah, semua amal itu baru kita panen ketika kita sudah nggak ada, sudah nggak bisa beramal lagi, sudah nggak bisa merawat lagi gitu, nggak bisa mupuk lagi kan gitu. Oke, ya saya nanti nggak jelaskan semuanya karena ada sesi tanya jawab, mungkin nanti bisa disampaikan sisa materi ini sambil tanya jawab ya. Saya tambah satu lagi, menghukum. Menghukum itu jangan dengan konteks emosi, bukan dengan konteks menghukum, tapi mengedukasi. Gitu ya. Menghukum itu biasanya dilakukan seseorang dengan amarah, ya, kebawa hawa nafsu, caranya supaya anak ini kapok gitu, supaya mikir, supaya syukur gitu. Ibaratnya begitu kadang-kadang kalau menghukum itu ya. Tidak memperhatikan mungkin malunya dia, tidak memperhatikan keberatan dia, mungkin bisa dilobi hukumannya, tidak memperhatikan rasa sedih dan kecewanya juga setelah dia nakal dan mengecewakan orang tua, ini mestinya perlu dibaca gitu ya. Sehingga orang yang konteksnya menghukum dan emosi, ini justru toksik banget buat anak sekarang, bil khusus ya anak sekarang. Terus gimana caranya, nanti ada di samping slide itu ya. Cukup 2 ini aja ibu-ibu, memanen dan menghukum, nanti lanjutan ini slide terakhir, tapi ada bagian lain yang belum saya jelaskan, mungkin nanti bisa terangkat lewat pertanyaan ya. Karena waktunya sudah jam 10, saya rasa kalau 15 menit tanya jawab itu terlalu sedikit ya, setengah jam cukup. Baik, langsung aja ya Ustadzah, saya tawarkan ya. Mangga silakan ditawarkan untuk sesi tanya jawab. Cek. Oke, baik, terima kasih kepada Bunda Aulia yang sudah memaparkan mengenai parenting di era generasi Z ini atau Gen Z yang sangat luar biasa ini. Monggo barangkali ada ayah bunda yang ingin menanyakan atau ada unek-unek, bahkan ada permasalahan dalam mendidik anak di era Gen Z ini. Monggo kami buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya kepada Bunda Alia. Silakan angkat tangan. Oke, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada sedikit yang ingin saya utarakan mengenai putra kedua saya. Kebetulan 2 tahun yang lalu diterima di sebuah universitas negeri di Jakarta. Jadi istilahnya dia pindah gitu Ustazah, kos. Ya, pindah keluar kota. Kemudian mungkin dia mengalami kayak culture shock gitu saja. Perbedaan yang jauh antara di Surabaya tinggal di rumah bersama orang tuanya, kemudian harus kos. Nah, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dia WA saya, katanya gini, Bunda saya kok kayak anxiety ya, katanya gitu. Saya agak terkejut juga. Maksudnya gimana Mas anxiety-nya? Katanya gitu. Ya gimana ya? Di rumah saya seperti ini, kemudian tiba-tiba saya berkumpul sama teman-teman saya nengok ke sini, teman saya main slot ke sini, teman saya seperti itu Ustazah. Bahkan ada temannya itu, kakak tingkatnya itu datang ke dia tiba-tiba minta uang karena terjerat sama pinjol. Jadi dia ikut judol, kemudian terjerat pinjol. Tiba-tiba saya dimintain uang dan itu nggak sedikit gitu loh. Terus saya harus gimana? Kalau saya diem terus nggak ngapa-ngapain saya juga terkucilkan gitu. Tapi kalau saya bergaul teman-teman saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mohon saran dari Ustazah sebagai seorang ibu, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya itu Ustazah gitu. Terima kasih. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. 2 pertanyaan lagi, Ayah Bunda. Oh, oke.
Monggo dari Ustazah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda minta saran untuk mengatasi anak yang dikit-dikit dianggap pilih kasih antar kakak beradik gitu. Padahal ya menurut kita perlakuannya sama aja, tapi anaknya menganggap pilih kasih, dikit-dikit pilih kasih gitu. Yang pertama. Oke. Karena mungkin jarak usia mungkin ya terpaut agak jauh, jadi mungkin 6 tahun. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu pertanyaan lagi, barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada Bunda Alia. Terima kasih Bunda, saya mau bertanya. Saat ini putri saya berumur 3 tahun dan saya masih tempat tinggalnya masih gabung dengan mertua. Kadang-kadang cara mendidik saya dengan mertua itu sangat berbeda gitu, Ustazah. Lalu sama suami juga agak kadang kurang bagus juga. Komunikasinya juga sama saya juga kurang bagus gitu. Sehingga anak saya ini kadang sama saya itu agak sedikit melawan gitu karena terbiasa dengan Uti sama Kungnya itu kalau di kamar itu selalu diberi HP. Ketika sama saya sudah membatasi hampir tidak pernah memberikan HP itu sama sekali. Lalu saya di sini juga bingung Bunda, gimana saya sebagai orang tua, karena posisi di rumah itu komunikasinya juga sangat berantakan, hampir saya tidak pernah komunikasi tentang cara mendidik anak dengan mertua saya, karena mertua saya ini orang yang sangat-sangat sulit untuk diberitahu seperti itu. Jadi saya sangat kebingungan sekali untuk yang gimana cara mendidik anak saya seperti itu. Sikap suami itu cenderung memikirkan diri sendiri. Terkadang tidak sering juga selalu berada di pihak saya. Pasti di pihak, iya, selalu di pihaknya ibunya. Seperti itu, Bunda. Anak pertama. Gitu. Mohon bimbingannya, gitu, Bunda. Ya, Terima insyaallah. kasih. Bismillah ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini karena pertanyaannya tipenya beda-beda, jadi saya mau jawab satu-satu. Yang pertama ya, ketika anak keluar kota, ini memang satu tadi yang lupa saya sampaikan mungkin ya, karena memang tidak umumnya edukasi psikologi di keluarga manapun ya. Yang ada adalah hanyalah pelajaran akhlak mungkin ibadah gitu ya. Padahal ternyata ilmu tentang nufus itu dijelaskan di dalam Islam, dekat sekali dengan ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid itu ada ma'rifat, dan kata seorang ulama besar, ilmu ma'rifat itu nomor 1 yang harusnya dikenalkan dulu sebelum mengajarkan anak-anak kita ibadah. Karena ilmu ma'rifat itu mengenal Allah, membuat anak itu punya chemistry ketika dia melakukan ibadah apapun. Yang membuat anak itu punya tujuan, punya harapan, selalu punya makna ketika dia beramal baik. Kalau orang tuanya ternyata kecewa dengan pekerjaannya, dengan prestasinya ya, dengan dirinya, maka anak yang sudah belajar makrifat akan tetap enggak kena baper karena dia sudah tahu bahwa ada Allah yang akan selalu menghargai dia gitu. Jadi salah satu yang ini pertanyaannya bagus banget, alhamdulillah. Dalam agama dalam sebuah hadis dikatakan jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah ya. Bil khusus ibu-ibu sekarang yang lemah tuh di anak-anak apa? Mentalnya, psikisnya. Banyak loh anak-anak yang tadi saya ceritakan ya, klien saya tadi bagus sudah dari rumah, tapi ternyata dia tidak punya mendapatkan edukasi psikologi sehingga dia tumbang kena pergaulan. Tumbang itu baik dia jadi korban, dia dimanipulasi, dia mungkin ketularan keburukan dari teman-temannya, bahkan masya Allah naudzubillah sampai anak-anak
di usia SMP, SMA udah kenal dengan yang namanya homo dan lesbi ya, karena dari teman-temannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan mental. Jadi beda ibu-ibu antara kekuatan, bukan anak ini nggak punya iman, bukan anak ini aslinya jahat, bukan. Tapi ada satu ilmu lagi yang belum kita bekalkan ke mereka, yaitu apa? Ilmu ketahanan mental, ilmu kesehatan mental gitu. Misalnya dalam kasus klien saya ya, yang SMA kelas 3 sampai jelang ujian dia dikeluarkan dengan tidak bijak oleh pondoknya. Padahal ini yang tadi kebanggaan semua orang, kebanggaan bapak ibu, kebanggaan saudara, kebanggaan guru-gurunya, kebanggaan dia baik banget sama orang di dapur di pondoknya. Disenengi gitu sama orang pondoknya. Enggak, semua memuji dia. Ternyata harus dikeluarkan mendadak sekira-kira 3 bulan sebelum ujian nasional SMA itu. Kenapa? Karena dia diduga terlibat perilaku homoseks sama temennya. Setelah diusut-usut saya tanya, ini anak sehat, dia nggak homo, dia itu polos, yang ada tuh polos, bukan homo, bukan bohong gitu. Ternyata beneran Bu, dia tuh nggak tahu gimana cara menjauhi temen homo itu, anak pindahan dari pondok lain, tapi memang ngincer dia dan selalu makan yuk, aku temenin dong, aku kalau gini nggak bisa, gini. Nah dia nggak tega gitu. Nah ini ketahanan mental, gimana bersikap dengan orang toksik seperti itu. Bahasanya di nufus, gitu ya, bahasanya di psikologi gitu. Oke, tapi sekarang kembali ke kasus pertama ya. Begini, mungkin nanti perlu kita chat lagi ya setelah ini di luar. Karena ada beberapa bab atau beberapa pokok bahasan yang perlu saya transfer gitu ya. Cuman begini Bu, ada 2 poin ya yang saya jelaskan kepada anak-anak saya dan saya juga edukasikan. Kami kebetulan qadarullah alhamdulillah membuat komunitas belajar psikologi spiritual sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kami sudah paling jauh sih ke timur itu ke NTT, ke barat itu ke Palembang, dan sekarang karena animonya besar kami menetap di Sumedang ya. Ini salah satu yang kami sampaikan ya untuk kasus anak-anak dan juga orang tua. Gimana menghadapi orang. Pertama, intinya ya, kita itu ada di kebun bunganya Allah. Kebun bunga Allah itu namanya kebun bunga kayak gimana sih? Ada bunga mawar tapi ada durinya. Ada bunga melati ya, yang bentuknya biasa aja tapi harumnya luar biasa. Nggak usah dipetik gitu ya, dilihatin aja dari jauh wangi. Ada juga bunga yang cantik tapi nggak ada aromanya. Ya kan? Ada kecoa nggak di kebun? Ada ulat bulu, ya. Ada bunga yang baunya nggak enak, ya. Ada pohon yang kerjaannya ngotorin, gitu kan? Jadi maksudnya ini saya jelaskan ke jamaah ya. Kita itu diundang oleh Allah untuk hadir di dunianya, tapi jangan polos melihat dunia ini. Jangan cuman black and white. Namanya husnudzon itu ada perintah husnudzon, tapi ada juga perintah untuk apa? Memilih teman. Kalau disuruh memilih teman, berarti disuruh apa? Disuruh pinter mengidentifikasi teman. Nah, untuk mengidentifikasi teman, ternyata santri tadi gagal karena dia selalu berhusnudzon dan selalu nggak enak kalau menolak permintaan temannya. Akhirnya dia tidak sadar dia sedang dalam jebakan. Dan beneran Bu, dia melakukan kegiatan homo itu dia sambil dia bingung gitu. Ini apa? Ini perbuatan apa? Dia nggak tahu gitu. Jadi anak sekarang tuh memang harus dengan persiapan yang matang, bertahap, harus tahu, dibuka semua tentang yang ada di dunia ini. Ya, jadi akhirnya anak-anak nanti bisa mengenali, ya kan? Oh ini ulet bulu, berarti saya harus begini. Oh ini mawar, tapi ada durinya, berarti saya kalau mau petik harus hati-hati. Oh ini melati, bagusnya dari jauh aja, nggak usah dipetik, nggak usah dibawa ke rumah. Oh ini malah Rafflesia nordi, ya jauh aja ngelihatnya karena dia bau bangkai. Nah, kecerdasan interpersonal ini namanya di dalam dunia psikologi. Interpersonal, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan positif, dengan sehat, dengan terjaga, kita nggak terdampak toksiknya, itu ada ilmunya. Nah anak-anak perlu dikasih ini. Nah wawasan sederhana yang saya sampaikan ke anak-anak selain obrolan kami sepanjang hari ya, adalah itu, selalu kalau dia, Mi kok temanku gini sih, misalnya dia kecewa atau gimana, selalu kami sampaikan itu, kita tinggal di buminya Allah, kita nggak bisa pilih teman. Kita nggak bisa, yang ada di ruanganku, pondokku, atau kosanku hanya yang baik-baik, kita nggak bisa. Makanya kita harus kenali, kayak apa tuh macam-macam orang. Sampai ulama ya, Bu, ulama dari Lamongan, guru kami menyampaikan bahwa ada yang menganalogikan, ya, ada yang mempersonifikasi manusia itu seperti hewan. Ada manusia seperti kebo, ada manusia seperti babi,
ada manusia seperti ular, ada manusia seperti singa gitu ya. Nah ini perlu dikenali, agama mengajarkan kita itu. Jadi itu wawasan pertama yang Ibu sampaikan. Teman-teman tuh bermacam-macam, kamu harus aware, kenali coba, nggak apa-apa prosesnya tuh dimulai dari sekarang. Kenali dulu ya, sambil apa? Ditambah nanti dengan doa terus menerus, karena upaya langit itu nggak akan ada yang bisa ngelawan gitu ya, itu untuk membesarkan hati dia. Nggak apa-apa, nanti yang kepake, yang kamu dipalakin, kamu dimanipulasi segala macam, bismillah, hartamu akan balik dan suatu saat nanti kamu berubah kepribadian, ini bisa berubah. Optimisme, besar hati yang harus ditanamkan ke Ananda. Tapi juga dorongan untuk dia berilmu ya. Mulai kasih arahan tentang bermacam-macamnya tabiat manusia. Ini belum apa-apa Kak gitu. Nanti di dunia kerja kayak gimana coba? Jegal-jegalan, fitnah-fitnahan kan begitu. Ini sama Allah kamu dilatih. Ini salah satu cara membesarkan hati ya. Kedua, wawasan yang kami sampaikan itu begini. Kita bertemu dengan orang tipe apapun Bu. Kalau dalam teorinya, ini kalau teorinya dijelaskan bisa 2 hari pelatihan ya. Tapi intinya kita menghadapi semua orang yang membenci kita, memfitnah kita, memanipulasi kita, bikin kita insecure dan sebagainya. Ternyata semua itu akan akan tertanggulangi. Kita akan ada dalam psikis yang tetap positif. Syaratnya satu, kita menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi saudara. Mereka memang bisa merugikan, mereka bisa mendatangkan dampak rasa yang gak nyaman. Tapi kalau kita punya ainur rohmah, cara pandang yang ya Allah saudaraku kasihan ya, dia pikir gitu tuh gak dosa apa gitu. Ya Allah saudaraku tuh ngefitnah-fitnah atau ngejauhin ketika aku gak bisa bantu, dia pikir itu bikin dia sukses apa ya Allah, gak kayak gitu, kasihan ya. Kasihan ini ainur rohmah. Nah ini yang juga dijelaskan dan next perlu dilatih Bu memang ya, dia akan mempunyai kacamata ainur rohmah kalau ibunya, orang terdekatnya juga mulai melatih itu. Kepada siapapun kita harus bisa melihat sisi kelemahan seseorang, bukan hanya melihat keburukannya, bukan hanya melihat kejahatannya, bukan hanya melihat manipulatifnya, tapi ada sisi lain selalu yang harus kita bisa kasihani, yaitu apa? Dia bodoh, dia jahil. Dia nggak sadar bahwa dia menjerumuskan dirinya sendiri kepada apa? Kerugian dunia dan akhirat loh. Orang curang itu apa jadi kaya Bu? Orang pelit apa jadi kaya? Orang curang apa jadi menang di dunia loh ya? Enggak. Orang curang tuh ambruk nanti pada saatnya, tinggal tunggu saatnya. Orang pelit tinggal tunggu saatnya hartanya diambil oleh Allah dengan cara lain. Itu belum di akhirat. Ya, kita kan harus yakin itu. Harus ada keyakinan itu gitu. Jadi akhirnya kacamata yang kita pasang ke orang lain adalah kacamata sayang. Lah hubungannya di mana? Kalau kacamata kita sayang, pertama mental kita terjaga. Gak ketakutan, gak insecure, gak baper gitu ya. Terus gak serba salah, nanti aku tolong salah, gak tolong salah. Ini mentalnya ambruk duluan. Islam itu ternyata mengajarkan bahwa segala sesuatu itu takdir dan takdir itu tindakan pertama kita harus ridho. Berarti Islam mengajarkan kekuatan mental lah pertama kali yang harus dibangun dalam menghadapi semua situasi. Pikirkan semua ilmunya, belajar semua ilmunya supaya mental kita bisa terjaga sepositif itu. Soalnya kita harus survive, kita masih harus move on. Masa iya mau pindah kampus? Masa iya mau pindah kos ketemu lagi kayak begitu? Secara ya sekarang semua pada toksik. Jangankan di kampus mana mungkin Ibu, di kampus UIN aja yang sekarang terkenal Universitas Islam Nasional karena sangat agamis gitu. Ya masih banyak mahasiswa yang toksik. Berapa orang tuh, kayaknya tiap tahun tuh ada bunuh diri di kos-kosan anak saya tuh. Ini belum di kampus lain loh, di kampus besar di Bandung tuh, dosennya yang jadi klien saya cerita gitu. Bunuh diri tiap tahun 1 orang. Ya, makanya ilmu ini mungkin perlu disampaikan ya Bu ya. Monggo nanti bisa kita ngomong lebih lanjut. Yang kedua, anak pertama merasa dibedakan. Nah ini, misalnya ada 3 anak, oke? 3 anak ini, yang satu kalau tidur, Bu ayo temenin, dianterin aja ya, ya wes, pokoknya dianterin ke kamarnya, wes bubuk, yang pinter, digajiin aja atau dibacain Fatihah tidur dia. Anak yang kedua, aku berangkat sendiri, tidur, aku pinter, nggak kayak emas. Pinter adek, dia berangkat sendiri ke kasurnya, nggak usah ditemenin, tidur. Yang ketiga, ditemenin, baca Fatihah, kalau ibu pergi dia melek, nangis. Maksudnya apa? Minta ditemenin sampai tidurnya, anak ketiga.
Apa maksudnya? Setiap anak di rumah yang sama, dilahirkan oleh ibu yang sama, kebutuhannya berbeda-beda. Nggak peduli anak sulung atau anak bungsu, nggak peduli laki atau perempuan. Yang harus kita kenali adalah kebutuhannya. Ketika Anda perlakukan sama tapi yang tua merasa dibedakan, ya berarti dia butuh lebih. Gitu ya. Misal ngasih lebihnya gimana sih? Misalnya bantuin adiknya, tapi kalau ada kakaknya bilang, kakak tuh dulu kayak gini deh, tapi sekarang pinter loh kakak tuh. Jadi nanti adik semoga jadi kayak kakak ya, sehat, ganteng, pinter gitu, sholatnya rajin ya kak ya. Wow, itu kakaknya berbunga-bunga Bu. Kebutuhan anak kecil itu apa sih? Kata psikolog ya, dan kata parenting Imam Ali 3 kebutuhannya. Kuali kasih sayang, kuali perhatian, kuali keleluasaan. Cuman psikis kebutuhannya Bu, intinya loh ya. Kalau makan pakaian kan udah jelas ya. Karepe arek ki apa sih? Misalnya, sering nggak orang tua bilang begitu? Anaknya rewel, anaknya caper, anaknya mungkin nyolong di sekolah sehingga bolak-balik dipanggil kepala sekolah. Karepmu kok apa sih? Itu orang tua bilang. 3 ini karepnya. Perhatian, ekspresi kasih sayang, dan keleluasaan. Kalau anak apa-apa nggak boleh, lihat aja nanti tuanya. Nggak bisa apa-apa. Sampai ada anak yang olahraga di sekolah, 3, 2, 1, go! Dia diem. Loh ini wayai lari kok gak lari. Visit lah guru-gurunya ke rumahnya. Di rumahnya Bu, banyak guci dari Cina. Kebayang gak? Kenapa anak itu gak mau lari? Gak boleh obah di rumah tuh. Timbang guci nih sing pecah, anak kuai sing anteng. Gak usah obah. Serius ini fakta. Tuh kan Bu ya. Jadi kebutuhan anak dipenuhi 3-3-nya nih, katanya Timothy Wildodo tadi, kalau kurang, salah satu anak dengan anak lain berbeda. Kalau kurang, ini hampir bisa dipastikan anak itu usia dewasa gangguan psikologi. Kalau mau buktinya saya banyak, ayo ngobrol 2 jam, saya ceritain buktinya belum habis. Gitu ya. Jadi hati-hati betul jadi orang tua. Makanya orang tua ini kan di dalam agama derajatnya tinggi sekali. Kenapa? Ridhollahi fir ridho walidain sampai gitu Bu. Soalnya soro Bu jadi orang tua. Nah kalau mau jadi orang tua gampang, lempeng, ngapain sibuk kemana-mana anaknya ditinggal. Dah. Ya. Oh yang disebut surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan ibu semena-mena. Bukan ibu semaunya aja. Tapi apa? Loh jadi surganya anak ini ngisore sikilku. Berarti aku nanti yang menentukan. Pendidikanku nanti yang menentukan. Dia ke neraka apa ke surga. Berarti aku yang sama Allah tuh ditaklif dengan beratnya untuk menghantarkan anak ke surga karena di kakiku surganya, gitu kan? Jadi jangan dibalik ya, orang tua tuh arogan, orang tua semaunya sendiri, orang tua nggak pernah salah, anak harus manut. Bahaya itu Bapak Ibu. Karakter itulah yang nanti akan terserap kepada anak. Gitu ya. Jadi silakan dikenali kebutuhan anaknya masing-masing. Ingat bahwa kebutuhan mendasar anak yang tidak tampak, tidak bisa dia minta adalah ekspresi kita untuk menyayanginya, memperhatikan, punya attention, care banget, peduli. Ih kakak sekarang tinggi gede ya, tulangnya tuh sehat. Gimana Bu rasanya? Bisa nggak membayangkan anak itu disebutkan kebaikannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana? Rasanya bunga. Kak kok kamu sekarang agak kotor Kak? Seneng banget diperhatiin. Dek sekarang agak kurusan deh adek deh. Cakepan kalau agak gemuk loh, makannya nambah ya sayur ya. Seneng banget Bu diperhatikan begitu tuh. Ibu-ibu ngobrolnya begitu juga enggak sih? Iya bagus kalau iya. Jadi ngomong biasa kan ya ngomong. Nah jadi dulu Imam Ali itu, wah misalnya. Atau sekarang nih zamannya disiplin dek. Nggak bisa kita malas-malesan, nanti saingannya banyak. Jangan ngomong abot-abot sama anak-anak itu. Bisa nggak ngomong kadang-kadang yang receh-receh. Kamu pakai pomade apa? Kok agak merah rambutnya sekarang? Pomade itu ada yang jelek, ada yang bagus. Yang bagus tuh yang gini-gini. Ngomong yang receh-receh juga lah Bapak Ibu ya. Mi temanku tuh gini bang. Iya temenmu yang itu, Mbak Ita itu atau yang itu kayak gimana? Terus ngomongnya kayak gimana? Kok bisa gitu ya? Agak gitu loh, rodok-rodok goblok titik gitu loh Bu. Epok-epok goblok sama anak-anak tuh. Itu akan jadi bentuk kepedulian, perhatian, kenyang banget anak-anak tuh jiwanya. Kalau orang tua tuh begitu. Ibu tahu tuh keluhannya anak saya nomor 1 dan nomor 2. Kenapa teman-temannya toksik? Ada yang toksik. Setelah kan anak nomor 2 saya maunya jadi psikolog. Tanyain deh kenapa? Ternyata bener orang tuanya gak perhatian.
Anak nggak bisa curhat sama orang tua karena yang keluar dalil. Ibu kalau masalah stres percaya ustadz atau percaya dokter jiwa? Katanya dokter kalau anak stres nggak butuh dalil, nggak butuh tausiah, butuh didengerin. Ya Allah, suka banget ya orang tua ngedalil ya. Ya harus hati-hati, Bu, kasihan deh anak-anak kita tuh. Kasihan, bebannya lebih berat daripada zaman kita dulu. Iya enggak? Coba pelajari soal UNAS anak SMP. Saya marah-marah ngomel-ngomel kemarin tuh. Ini mah soalnya anak mahasiswa fisika. Apalagi SMA. Ini soalnya mahasiswa matematika apa-apaan nih. Anak kita bebannya berat. Jangan ditambahin please. Tuh ya Bu ya, kasihan anak-anak. Wah tapi kok bandel ustazah gini ustazah. Dia nih ustazah kalau enggak dengan nada tinggi enggak budal. Ya sampean soalnya biasa nada tinggi. Dulu ketika belum terbiasa ini kan tidak ada kebiasaan ini. Lalu berubah tanpa sadar. Nadanya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya enggak bisa kalau enggak oktav 7. Nah kalau kayak gini ceritanya siap-siap deh. Anaknya nanti jadi bipolar. Anaknya jadi anxiety. Ada gangguan nanti psikisnya. Terus gimana? Kembalikan lagi ke oktav rendah. Engkau enggak manut. Biarin, itu transisi. Semua perubahan pasti ada transisi. Enggak hanya oktav rendah. Perbaiki juga sikap lainnya sebagai orang tua. Dengerin tuh curhatan anak. Ojo kesusu menilai. Ayo, kalau bisa kuat dengerin anaknya chatting, sharing 1 jam, 2 jam tanpa ngejudge, bagus. Kalau sampai anaknya bisa sharing yang sedalam-dalamnya, se-error-errornya pikirannya ke Anda, bagus. Berarti anaknya betah, nyaman, percaya. Next tapi tambah ilmu Bu, masuk domblong ini anaknya curhat. Anaknya bilang terus, ibu aku terus solusinya gimana? Podona aku juga ngerti gitu. Nambah ilmu Bu, ada ilmunya. Apa yang kurang sempurna dari Islam, ada ilmunya. Gitu ya. Kalau anak gini gimana, kalau anak salah gimana, nasihat ini gimana gitu, ada ilmunya. Ya, tinggal ibu bapaknya nih, fokus enggak jadi parenting, jadi parent ya. Oke yang ketiga, putri 3 tahun tinggal serumah dengan mertua, komunikasi dengan suami kurang harmonis. Nah ini nih, pertanyaan bagus. Bapak Ibu, bisa enggak kita membatasi masalah yang kita alami dalam berumah tangga? Aku ki masalah wis umpama keuangan ngono tok loh, aku iso sih handle. Gak masalah lek keuangan. Tapi masalahku cek wakai. Bisa enggak kita mengurangi masalah kita? Enggak bisa, kita enggak bisa milih. Keuangan ada masalah, anak pertama, kedua, ketiga, keempat ada masalah semua. Sama mertua tinggal ada masalah, ya kan? Sama suami sendiri garwo, si garane jiwo ada masalah, ya. Sama diri sendiri ada masalah, ya kan? Sekarang mindset yang harus dibangun ketika pertanyaan tadi ya, ini kayaknya complicated kan, ruwet ya. Anak nggak bisa diatur, suami nggak bisa diajak ngobrol, mertua keras kepala gitu ya. Tapi nggak bagus pendidikannya buat anakku gitu. Terus gimana? Pertama tenang dulu. Masalah itu ada prioritasnya, ada akar, ada sebab akibat. Ya, ini dalam kurikulum kami sampaikan itu. Jadi masalah itu ternyata nggak berjajar. Yang berjajar itu daftar belanja. Ya kan Bu? Kalau Ibu buka gulungan daftar belanja, oke. Ya, mulai pindang sampai lipstik. Ya kan? Mulai kapas sampai parfum misalnya. Nah, ternyata masalah kita itu tidak berjajar seperti itu. Ada area yang paling luar masalah, ada area yang terdalam, ada akar masalah. Nah, kita seringkali panik iki ya apa berlompatan kita menyelesaikan masalah 1, 2, 3 sampai 100 gitu ya. Tapi lupa untuk menyelesaikan akar masalahnya. Tahu nggak akar masalahnya apa? Masya Allah, saya itu dulu merinding disco, bahagia, tenang, mantap gitu ya. Setelah tahu ada hadis yang itu mutu manikam psikologi sedunia menurut saya mah. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tasawuf ya. Hadisnya itu apa begini katanya. Inna fil jasadi mudghah. Sebetulnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Fa idza soluhat soluha jasadu kulluh. Fa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh yang ada di jasad kamu. Bu, ini perlu tinjauan medis dan psikologi. Apa sih yang ada di jasad kita? Ada lanjutan hadis nanti di hadis lainnya, bahwa orang yang seperti ini sampai dia dicintai Allah, maka Allah akan ubah dunia untuk dia.
Gimana nggak merinding disco kan? Ini rahasia solusi semua masalah. Ternyata rahasianya ada di sumbernya, yaitu mudghah tadi. Apa itu mudghah? Ala hiya al-qalb. Dialah adalah kolbu atau hati. Ini bisa banget pakai penjelasan psikologi, sangat masuk akal. Ayo ketemu lagi 2 jam, gitu ya, kalau nggak percaya. Ternyata perbaikan terus menerus di hati memperbaiki semuanya. Semuanya di dalam jasad aja, wajah ibu bisa berbeda, sakit ibu bisa sembuh, stamina ibu bisa meningkat, ibu bisa lebih pintar, ibu bisa lebih bugar, ibu berhenti suka capek-capean, ibu berhenti suka puyeng, liar gitu ya kata orang Jawa Barat ya, pusing, ibu akan lebih cerdas, ibu akan memperbaiki hubungan dengan orang lain, ibu akan lebih disayang suami, ibu akan dikagumi anak-anak, ibu akan disenangi dengan tetangga, terus sampai ke sana tuh, rezeki bisa lancar juga, kehidupan bisa tentram. Ini hadisnya. Jadi kalau bicara prioritas berarti apa yang harus kita jaga dulu? Hati kita. Hati yang bagaimana nih ya, ini karena cepat ya, tentu mungkin nanti butuh eksplorasi lagi. Hati yang bagaimana yang harus kita jaga supaya nggak berbolak-balik keluar dari keadaan itu? Hati yang ridho, itu pertama dulu. Pertama, utama, selamanya. Nggak ada ulama yang membantah ini, gitu ya. Hati kita ternyata sering kali menolak, marah, protes gitu ya. Padahal kita setiap hari bilang raditu billahi rabbah. Sampai klien saya jamaah kami itu bilang gini, iya ya Ustazah baru aja bilang raditu billahi rabbah, tapi sekarang diatur Allah dikasih suami kayak gitu saya protes. Dikasih anak yang kayak gitu saya marah gitu, kecewa. Duh gimana ya? Ngomongnya raditu billahi rabbah. Apa sih artinya? Saya ridho Allah sebagai pengatur saya. Siang malam, orang-orang, keadaan semua diatur Allah, dipergilirkan, diputar. Kon menengo ayo, tak ature iki kabeh iki. Sing meneng, sing ridho, aku ridho kepada dia. Kata Gus Baha juga begitu. Siapa sih yang paling diridhoi Allah? Ternyata Gus Baha bukan menyebut yang suka tahajud, yang hafalannya banyak, yang sedekahnya banyak, yang terus-terusan datang majelis. Enggak disebut Bu, Pak. Yang disebut beliau siapa? Orang yang paling diridhoi Allah itu adalah orang yang selalu berusaha ridho sama Allah. Dan ridhonya hati kita adalah perbaikan hubungan kita dengan Allah. Dalam makalah ulama, siapa yang memperbaiki hubungan hatinya dengan aku akan perbaiki semua urusan hidupnya. Clear ya? Agama kita menjelaskan. Berarti perbaikan berawal dari hati, tanamkan terus pada semua perkara. Baru dipel, aduh anak bawa sepeda masuk, ridho ya Allah, enggak apa-apa gitu. Baru dapat toples atau satu set pecah belah bagus banget, nggak dipecahkan semuanya, gopel satu tok cangkir kan nggak enak ya, satu set. Gopel sama anak baunya nggak hati-hati, ridho ya Allah, nggak tahu itu belinya di mana, itu mahal banget tapi saya ridho. Begitu Bu. Udah rapi-rapi wangi, suami naruh celana kotor di balik pintu sembunyi-sembunyi, padahal pasti ketahuan ya. Celananya suami, ridho ya Allah, ini suami berapa tahun nikah diajarin naruh barang sing genah gak ngerti. Ridho ya Allah, ridho itu yang diminta Allah. Oke, terus setelah itu gimana Ustazah? Ridho dulu dong. Saya kalau kebanyakan ngasih tutorial gak bakal bisa dilakukan buat apa, ya kan? Di Al-Quran ada, kalau kamu melakukan, mengamalkan ilmu yang baru kamu dapat, akan ditambah nanti ilmunya sama Allah. Berarti lakukan dulu baru ditambah. Yang ridho ini aja gampang apa susah Bu? Kurang keras, gampang apa susah ridho? Ridho itu bukan di lisan, kalau asli ridho Pak. Gimana ibu gini, aduh gimana ya tetangga kita nabung 5 tahun, gak umroh-umroh, ikut tetangga enak tiap tahun, diajak iku umroh tiap tahun. Terus dapat telepon, kring, Bu, karena Anda ini gini, voucher Belanda Anda dapat umroh. Gimana Bu rasanya? Jembar. Ya toh, jembar. Ya itu rasanya ridho tuh ya begitu Bu. Jangan pernah nggak sesek terus ridho terus ngeplong gitu, pernah nggak? Halo. Nah berarti hati kita sering tidak ridho. Ridhonya cuma di lisan, saya ridho ya Allah berebes milih. Sakit hati tapi saya ridho ya Allah tapi sakit hati berebes. Belum ridho namanya, belum ke hati. Padahal Allah melihat hati. Man ata di pada hari itu biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, yang selalu ridho. Oke? Baik, ini udah kelewat 5 menit. Mudah-mudahan semua jawaban bisa
catat intinya, poinnya, dan bisa diamalkan dengan pertolongan Allah Bapak Ibu ya. Dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.